Ya, halo, selamat sore semua teman-teman. Apa kabar teman-teman pembaca dan juga teman-teman media yang sudah berkumpul di sini? Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya, dimanapun kita berada. Sekali lagi kami ucapkan selamat sore dan juga selamat datang untuk teman-teman semuanya dalam acara talk show dan juga peluncuran buku yang berjudul Artist Management 101 Part 3, Seni untuk Menjadi Yang Terbaik di Industri Hiburan. Boleh kita berikan tepuk tangannya dulu secara virtual teman-teman ya? Oke, terima kasih banyak. Yang mau kasih tombol reaction tepuk tangan juga boleh. Mau kasih tombol love juga boleh banget, karena kan kita ketemunya secara virtual ya. Jadi segala macam respon melalui virtual. Silahkan saja. Hari ini kita akan bertemu dan ngobrol bersama dengan Mas Sulung Landung. Jadi untuk teman-teman yang mungkin, teman-teman media, atau teman-teman yang ingin menyampaikan ucapan selamat, barangkali ingin mengajukan pertanyaan, barangkali boleh dituliskan langsung di kolom chat. Nanti akan saya coba tanyakan langsung kepada beliaunya ya. Baik, sebelum kita memulai acara sore hari ini, izinkan saya untuk membacakan peraturan acara dulu ya, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah peserta akan dibisukan dan mikrofon hanya akan dinyalakan ketika sesi tanya jawab ya. Kemudian peserta diharapkan tidak mengirimkan pesan yang sama berkali-kali atau spamming kita sebutnya, atau yang menyinggung sara di kolom chat. Kemudian kalau peserta melanggar peraturan, maka nanti host akan berhak memasukkan peserta ke ruang tunggu untuk sementara atau mengeluarkan peserta dari forum. Cukup jelas ya teman-teman sekalian ya. Kami juga mengajak semua teman-teman yang sedang bergabung atau akan bergabung di link virtual ini, sama-sama begitu ya, kita sama-sama akan merayakan hari ini dengan peluncuran buku yang menarik sekali yang sudah saya pegang dan sudah saya baca. Nanti akan saya coba untuk informasikan kepada teman-teman semua. Ya, untuk informasi berikutnya, saya akan memberitahukan informasi ini mungkin untuk teman-teman pembaca yang masih belum membaca bukunya dan ingin membaca, silakan karena pemesanan e-booknya sudah dibuka dan mungkin teman-teman panitia akan langsung membagikan linknya, yaitu di bit.ly/ebook AM101. Sekali lagi, bit.ly/ebook AM101. Ya, terima kasih banyak. Dan berikutnya saya akan mempersilakan dulu untuk teman-teman sekalian, ini ada Mbak Niken Rahmadi selaku editor non-fiksi GPU yang akan memberikan sambutan dulu ya, yang merupakan perwakilan dari Gramedia Pustaka Utama untuk membuka acara kita di sore hari ini. Selamat sore Mbak Niken, halo apa kabar? Hai, selamat sore Mbak Indri. Apa Kabar Mbak Niken, sehat kabar? ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya bergabung dari kantor deh, karena pakai masker ya, banyak kerumunan di Iya, sana. Tetap berhati-hati ya Mbak Niken dari ya. kantor. Oke, kalau begitu. Sip. Kita udah mulai acara hari ini. Jadi acara hari ini adalah talk show dan juga peluncuran buku Artis Manajemen 101. Ini part ketiga Mbak Niken. Apa yang mau disampaikan untuk Iya, kita semua? Silakan. oke. Pertama-tama mungkin kenalan dulu ya. Halo semuanya, saya Niken dari Gramedia Pustaka Utama. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di kesempatan yang sangat baik ini. Semoga kita semua sehat-sehat supaya bisa terus berkumpul di event-event berikutnya. Saya mengucapkan selamat buat Mas Sulung Landung. Akhirnya bukunya trilogi Artist Management 101 komplit. Yeay. Terima kasih juga atas kerjasamanya yang sangat menyenangkan. Saya belajar banyak banget, baik dari sosok Mas Sulung sendiri maupun dari bukunya. Karena meskipun membahas tentang profesi sebagai artist manager, buku ini tuh ilmu-ilmu yang dibagikan oleh Mas Sulung juga bisa diterapkan dalam pekerjaan yang lain, terutama jika pekerjaan kita itu mengharuskan kita untuk banyak ketemu orang. Jadi sangat membantu buat saya pribadi juga yang kalau ketemu orang kadang masih bingung, aduh harus gimana ya, baiknya gimana ya gitu. Jadi buku ini tuh semacam panduan manual yang nggak menggurui. Jadi kita kayak diajak cerita aja, kayak diceritain, didongengin gitu. Jadi bacaannya ringan dan saya yakin teman-teman pasti suka gitu. Apalagi sekarang kan lagi banyak ini ya profesi kayak influencer kayak gitu-gitu yang jadi di balik itu semua pasti butuh sosok seorang manajer dan yang seperti dijelaskan Mas Sulung di bukunya sekolah buat manajer artis itu nggak ada gitu. Jadi dari buku ini kita bisa banyak belajar bagaimana seluk-beluk di balik layar yang mungkin banyak orang nggak tahu gitu. Terus sekali lagi selamat buat Mas Sulung, semoga sukses dan ditunggu karya berikutnya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Niken. Waduh, sudah memberikan testimoni sedikit tentang buku ini. Saya setuju loh dengan Mbak Niken ini, Mas Sulung, dan juga teman-teman yang lain. Sesudah membaca buku ini, lalu membaca buku-buku sebelumnya 1 dan 2, saya setuju bahwa sebenarnya nilai-nilai yang dikandung di dalam buku ini tuh bisa dipraktekkan ke dalam
berbagai jenis pekerjaan yang lainnya. Nanti kalau misalnya teman-teman juga ingin tahu bukunya tentang apa, saya coba singgung sedikit deh. Jadi buku ini merupakan buku ketiga ya, seperti ini, dan juga trilogi dari Artist Management 101 yang ditulis oleh Mas Sulung Landung. Melengkapi buku pertama dan kedua, di buku ini Mas Sulung menjawab berbagai pertanyaan mengenai bagaimana mengatasi krisis yang terjadi, lalu kemudian mempertahankan bisnis ya, dan menjaga hubungan baik dengan klien, sampai mengoptimalkan potensi dari talentnya sendiri. Nah, semuanya ditulis berdasarkan pengalaman sepanjang karirnya di industri hiburan selama 20 tahun. Nah, itu dia tuh teman-teman. Jadi semuanya bisa belajar dari buku ini dan merupakan salah satu salah satu hal yang kita bisa banggakan juga gitu, karena sosoknya Mas Sulung juga kita bisa pelajari dari sosoknya beliau juga. Oke, nah kita coba menyapa teman-teman yang sudah hadir di sini. Selamat sore Mbak Caca, selamat sore juga Mbak Cimei, ada dari High End Magazine sudah bergabung, Mbak Listia selamat sore, Mas Kuku juga selamat sore ya. Nanti silakan yang ingin punya pertanyaan boleh dituliskan langsung di kolom chat saja, kita santai saja sore hari ini, jadi teman-teman bisa bertanya langsung tentang buku ini atau mengucapkan selamat kepada Mas Sulung. Mas Sulung sendiri, teman-teman, merupakan founder dari Avatara 88 Artist Management. Sejak kecil, ia telah memiliki impian untuk bertemu, menyapa, dan juga bersalaman dengan aktor, aktris, dan juga penyanyi kesayangannya. Nah, impian inilah yang membawa Mas Sulung berada di industri hiburan. Kemudian pada tahun 2012, Mas Sulung menulis buku pertamanya, yaitu Artist Management 101, Jalan Panjang Lahirkan Bintang. Kemudian di tahun 2016, merilis buku kedua yang berjudul Artist Management 101 Part 2, Kisah di Balik Panggung Hiburan. Dan keduanya mendapatkan sambutan yang sangat baik dari para pembaca. Dan kini, Mas Sulung menutup tahun 2021 dengan melengkapi buku triloginya melalui sebuah buku yang berjudul Artist Management 101 Part 3, Seni untuk Menjadi Yang Terbaik di Industri Hiburan. Langsung saja yuk kita sapa Mas Sulungnya untuk bergabung bersama dengan kita sore hari ini. Selamat sore Mas Sulung, halo apa kabar? Pak Henry, terima kasih sudah menjadi moderator untuk acara pada sore hari ini. Sama-sama Mas Sulung. Mungkin ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung sore hari ini nih Mas Sulung. Selamat sore kepada teman-teman sekalian, teman-teman media yang sudah hadir, terima kasih. Kemudian selamat sore kepada teman-teman dari Avatara 88, ini para manajer sudah hadir. Selamat sore, ada Niken juga, tapi bukan Niken Rahmadi ya. Gitu ya. Lain ya. Ada Cindy, ada Mbak Arina, ada Willy, ada Divi. Nanti sebentar lagi beberapa talent saya juga akan bergabung, dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya kepada Gramedia Pusaka Utama, kepada Mbak Greti yang selalu percaya sama saya, kepada Niken, kepada Mbak Ami, kepada Mas Rian, dan juga kepada teman-teman sekalian, Mas Wisnu, Puji, kemudian Mas Nafi yang sudah membantu, yang sudah all out untuk membantu acara pada sore hari ini. Saya sangat amat berterima kasih, dan juga tentunya kepada teman-teman media dan juga para teman-teman undangan yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mas Sulung, nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi ya tentang buku ini. Betul. Silakan. Tapi sebelumnya kita akan saksikan dulu teman-teman semua pemutaran video para artis dari Avatara 88. Ini adalah sebagai bentuk simbolis peluncuran 3 buku ini ya, buku Artist Management 101 Part 3 ini. Kami persilakan kepada teman-teman panitia untuk memutarkan videonya. Silakan. Siapa bilang jadi artis manajer gampang? Mau tahu kisah di balik karir sebagai manajer artis? Lihat suka dan dukanya. Lihat cerita suka dan dukanya manajer saya, Sulung Landung. Kamu bisa lihat cerita-cerita serunya di e-book Artist Management 101 Part 3. Part 3. Eksklusif Hanya di Gramedia Digital. Gramedia Digital. Iya, boleh kita berikan tepuk tangan secara virtual juga teman-teman ya. Jadi dengan diputarnya video ini, sekaligus kami juga ingin mengucapkan selamat ya Mas Sulung atas diluncurkannya buku Artist Management 101 Part 3, Seni untuk Menjadi Yang Terbaik di Industri Hiburan. Ini juga sudah tersedia dalam bentuk e-book, 1-2-nya juga sudah ya Mas Sulung. Jadi semuanya bisa dibaca melalui digital atau buku cetak ya. Jadi yang mana deh tuh yang sesuai dengan keinginan teman-teman, mau dibacanya seperti apa. Oke, ini kayaknya pertanyaan juga sudah mulai masuk dari teman-teman media. Sabar ya, nanti kita akan bahas bersama dengan Mas Sulung. Tapi Mas Sulung, karena kita punya banyak waktu dengan Mas Sulung sore hari ini, boleh dong diceritain sama kita semua, gimana sih awal mula perjalanan karirnya Mas Sulung ya di industri hiburan tanah air tuh kayak gimana sih? Silahkan. Jadi tadi Mbak Hendri kan sudah sedikit memberikan gambaran ya. Jadi memang gini Mbak Hendri,
saya ini lahir dan besar itu di Pematang Siantar. Jadi itu sebuah kota kecil di Sumatera Utara, di mana itu kan jauh dengan Jakarta. Jadi waktu kecil itu Mbak Indri, saya itu kan sering nonton TV, saya melihat beberapa acara TV maupun film-film nasional. Di sana itu saya cuma punya satu keinginan, saya kayaknya pengen deh kalau ke Jakarta, kalau saya ada kesempatan ke Jakarta, saya pengen bertemu dengan para aktor dan aktris Indonesia ataupun penyanyi Indonesia, saya pengen salaman dengan mereka. Jadi kurang lebih cita-cita saya cuma itu, Mbak Indri. Dan kemudian pada waktu saya SMA kelas 1, saya tuh punya kesempatan Dharma Wisata ke Jakarta. Jadi waktu itu saya naik bus dari Pematang Siantar ke Jakarta, itu kurang lebih 3 malam ya, naik bus ya ke Jakarta untuk Dharma Wisata. Nah, kemudian waktu itu kami ke beberapa tempat objek wisata. Nah, waktu itu saya masih ingat banget, Mbak Indri. Waktu itu kita lagi ke TVRI. Nah, di sana saya melihat Vina Panduwinata lagi jalan sama anaknya. Saya langsung lari, saya langsung samperin Vina Panduwinata, saya langsung salaman tangan sama dia. Saya masih ingat tuh, saya bilang, Mbak Vina, saya sulung, saya dari Pematang Siantar, saya fans sama Mbak Vina. Segitu aja, Mbak, tuh salaman gitu aja. Ya. Nah, kemudian pada waktu itu saya baca koran, ada pementasan Gilang Indonesia Gemilang, karya Mas Guru Soekarno Putra. Waktu itu saya nekat, Mbak Indri, saya kan orang daerah, saya nggak ngerti histori itu seperti apa. Saya juga bawa uangnya juga sangat terbatas. Kemudian saya nekat aja, saya ke sana, saya minta izin sama kepala rombongan, saya mau nonton, saya bilang gitu. Udah, saya naik bus, waktu itu saya ingat saya tinggal di Manggarai. Kita nginep ada di asrama itu di Manggarai, saya naik bus ke sana, diputer-puter, jadi sampai di Istora itu sudah telat, pertunjukan sudah berjalan, dan kemudian saya beli tiketnya sama calo. Saya nggak ngerti kan, jadi ya dengan kata lain uangnya saya bawa itu habis untuk beli tiket aja, itu tribun yang paling belakang. Tapi waktu itu saya menonton itu, saya bahagianya luar biasa, Mbak. Begitu selesai nonton, saya nekat, saya langsung turun ke bawah, saya ketemu Mas Guru, saya ingat itu ada Mas Guru, ada Istar Lia, ada Mbak Kamila Malik, ada Dini Malik, saya salaman sama mereka satu-satu, nggak bisa pulang, ya kan? Nah, begitu sampai kembali ke asrama, saya cerita ke teman-teman sekalian. Saya bilang, saya bahagia banget, saya ketemu dengan Mas Guru, saya ceritalah, itu tangan itu sehari itu sangat cuci tangan. Nggak dicuci. Nggak dicuci, saking begitu bahagia dan antusiasnya. Nah, jadi itu tanpa disadari, itu kayaknya di bawah unconscious mind saya itu, ya dari alam bawah sadar saya itu udah kebentuk. Nah, kemudian saya di Jakarta, saya ngambil Fakultas Hukum di Universitas Pancasila. Nah, kemudian pada waktu itu juga memang saya aktif di organisasi saya, dan saya juga sempat bekerja di majalah intern di majalah intern organisasi saya. Nah, dari sana saya sudah mulai, dan kemudian saya dikasih kepercayaan waktu itu sama ketua umum saya itu untuk menjadi bagian humas. Jadi saya banyak bertemu dengan orang-orang, dengan public figure, dengan seniman, kemudian dengan aktor dan budayawan. Nah, dari sana itu tambah disadari, itu membentuk saya lagi menjadi, oh, sepertinya bekerja di industri hiburan, bekerja di showbiz itu sangat menariknya. Nah, kemudian akhirnya tahun 2000 itu Mbak Indri, saya memutuskan untuk bekerja total di industri hiburan. Dan sebenarnya saya terjun total di industri hiburan itu juga bukan di umur yang ideal sebenarnya. Saya masuk itu di umur 29 tahun sebenarnya. Dan saya memulai dari posisi yang paling bawah. Waktu itu saya masih ingat itu ada I Like Monday di Hard Rock Cafe itu. Pekerjaan saya waktu itu adalah jadi runner. Nah, kalau di sebuah event itu runner adalah posisi yang paling bawah, yang disuruh-suruh, disuruh beli makan, disuruh beli minuman, disuruh angkat barang ini, disuruh angkat barang itu. Kerjaan saya waktu itu cuma disuruh jadi runner dan buka tirai. Karena waktu itu yang tampil itu Reza. Reza itu waktu itu dia perform di I Like Monday. Kerjaan saya cuma 2, buka tirai sama disuruh sana suruh sini gitu. Dan waktu itu saya masih ingat show director adalah Ari Tulang. Waktu GR Mbak Indri, saya sempat diomelin sama Ari Tulang karena saya nggak ngerti tuh, Mas? apa. Oke. Ya, kan? Saya masih ingat waktu GR itu saya diomelin di depan umum itu sama Mas Ari Tulang. Kaget dan malu dong, Pak. Saya nggak ngerti, saya masih belum tahu seperti apa, budonsnya seperti apa, karena boleh dibilang itu lagu cemplungin ya. Tapi waktu saya belajar banyak. Oh, ternyata dalam sebuah event itu harus ada tata caranya juga ya. Harus ada step-stepnya seperti apa ya. Saya belajar gitu. Nah, dari sana itu Mbak, itu awal mula. Jadi saya kerja dari jam 9 pagi, kemudian saya selesai itu jam 1 pagi, saya pulang. Oke, waktu itu saya ingat saya naik bajai, saya dapat honor. Waktu itu saya bilang saya mutusin
begitu saya terima honor saya, Mbak, waktu itu ya kan, saya lihat oke, saya dibayar segitu, saya nggak komplain, tapi saya pengen berkarir di industri hiburan. Saya akan menjadi salah satu yang terbaik aja. Saya pengennya seperti itu, saya pengen total. Nah, dari sana bermula, Mbak. Waktu itu saya kerja di IP Entertainment. Saya kerja di IP Entertainment kurang lebih 3 tahun. Kemudian dari sana saya pindah ke Look Models, karena waktu itu Look Models itu mereka lagi mencari manajer yang bisa men-set up divisi artist management. Saya di sana 2,5 tahun. Kemudian dari sana tahun 2005 akhirnya saya ngerasa saya udah kurang lebih 5,5 tahun ya saya bekerja di tempat lain. Saya memberanikan diri saya itu untuk berdiri sendiri. Dalam arti itu saya set up artist management sendiri. Waktu itu namanya masih belum Avatara 88, tapi waktu itu namanya itu SL Artist Management. Nah, talent pertama yang bergabung pada waktu itu adalah Dian HP dan juga Cathy Sharon. Dan sampai sekarang, puji syukur mereka masih tetap bergabung dengan saya, mereka masih tetap menjadi talent di Avatara 88. Jadi kalau kurang lebih seperti itu sih, Mbak Indri, perjalanan karir saya seperti itu. Jadi berawal dari mimpi ya, Mas Sulung ya. Kekuatan mimpi itu lama-lama akan menjadi besar, kemudian tertanam ke dalam alam bawah sadar, dan ternyata bisa mendorong Mas Sulung menjadi seperti sekarang begitu. Begini Pak Indri, kalau pengalaman saya ya, ini yang saya bicara itu semuanya itu adalah pengalaman subjektif saya. Jadi saya tidak bicara pengalaman orang lain, tapi apa yang saya alamin aja. Kekuatan mimpi itu dibarengi dengan saat kita ngerasa kayak calling time-nya gitu loh Mbak Indri. Jadi kayak begitu calling time-nya itu sampai gitu ya, udah saya jalanin aja Mbak. Jadi seperti ada di hati ya. Di hati itu seperti ada ngomong gitu, lu udah waktunya deh kayaknya lu masuk ke industri hiburan deh. Ya, kemudian sama juga seperti misalkan di tahun 2005 ada seperti gut feeling saya ngomong, lu coba deh sendiri gitu. Lu bisa kok gitu. Udah waktunya lu sendiri. Walaupun waktu itu Mbak Indri, saya memang udah bekerja di 2 perusahaan besar yang reputasinya sangat bagus ya pada waktu itu. Tapi kan saya juga networking saya juga masih sangat amat terbatas, Mbak Indri. Ya kan, saya nggak punya modal sebenarnya saya nggak punya modal untuk memulai usaha. Tapi saya kalau mau dibilang modal nekat ya iya. Cuma waktu itu memang saya nggak pernah bisa lupa. Saya dibantu oleh Dian HP karena waktu itu saya masih belum punya kemampuan untuk menyewa kantor. Saya harus bayar sekian juta selama 1 tahun dan seperti itu. Tapi waktu itu Mbak Dian kebetulan dia punya sekolah di daerah Cilandak Barat. Mbak Dian bilang, lu pakai aja, gua ada 1 ruangan. Lu pakai aja ruangan itu. Gak usah bayar, dia bilang kayak gitu. Yang penting lu cuma bayar listrik aja, ya kan sama cuma itu aja, sama maintenance lah seperti itu. Saya malu nggak usah bayar. Nah, saya di sana 2,5 tahun, Mbak Indri. Di sana lah saya bermula di 1 ruangan kecil itu. Gitu. Aduh, seru sekali mendengarkan ceritanya ya. Nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol lagi karena keluar dari zona nyaman itu kan nggak mudah ya, Mas Sulung ya, betul kan? Tapi nanti ini kita sambung lagi, ada pertanyaan dari Mbak Mitra Tarigan dari Tempo.co nih, menyapa Mbak Mitra. Selamat sore Mbak Mitra. Mas Sulung, selamat atas karyanya katanya. Kalau bicara soal artis manajemen, kita mikirnya tuh kenapa langsung ke Korea Selatan gitu ya? Apa ya yang bisa kita pelajari dari manajemen artis di Korea supaya bisa diimplementasikan di manajemen artis di Indonesia? Menurut pendapat Mas Sulung bagaimana? Silakan. Ya, Mbak Mita ya, Mbak Mita. Betul. Jadi sebenarnya saya juga selama ini saya juga banyak sih, saya banyak melihat selain di Korea saya juga banyak melihat juga di Amerika karena bagaimanapun juga itu Hollywood juga salah satu kiblat ya Mbak ya. Jadi saya juga banyak belajar dengan talent-talent agensi besar di sana seperti ICM, seperti CAA, Paradigm. Ya kan Korea juga kan mereka juga ada beberapa artis manajemen yang sangat kuat dan juga sangat kokoh seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat memang industri hiburan kita nggak bisa bersamakan dengan yang di Bollywood ataupun di Korea. Tapi hal yang kita bisa pelajari itu adalah bagaimana kalau kita lihat manajemen artis, ya kan, terutama di Korea itu adalah menyiapkan talent mereka. Jadi itu mereka menyiapkan talent mereka itu adalah secara total. Dari mereka scouting dulu, dari mereka scouting talent-talentnya itu, kemudian talent itu di grooming selama berapa tahun, ya kan, di grooming selama berapa tahun, di groomingnya juga total sampai akhirnya mereka ngerasa udah siap, mereka belum keluarin talentnya. Ya kan? Dan kemudian biasanya talent-talent yang sudah mereka grooming, kemudian mereka istilahnya mereka launch itu semuanya jadi. Kita lihat aja boy band-nya, girl band-nya, kemudian juga aktor, aktris Korea. Tahun ini di Oscar kan best supporting actress-nya kan aktris Korea kan seperti itu.
Nah, itulah sebegitu majunya industri Korea, hiburan di Korea, sebegitu maju, sebegitu masifnya dukungan dari pemerintah juga, sehingga itu industri hiburan di Korea itu bisa berkembang semakin besar sih. Itu sih kurang lebih ya jawaban dari saya. Ya, pendapat Mas Sulung sendiri soal kesempatan kita artis-artis Indonesia untuk menuju di kancah internasional bagaimana, Mas Sulung? Sangat bisa, Mbak. Jadi saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh salah satu talent di Avatar 88, Julia Estelle. Julia Estelle itu sebenarnya kan dia sudah desain sama salah satu talent agency terbesar di Hollywood, ICM, International Creative Management. Jadi Julie sudah desain sama ICM sebagai talentnya mereka. Jadi sebenarnya untuk pasar internasional itu Julie dipresent sama mereka. Saya itu mau represent Julie buat market Indonesia gitu. Nah, itu kan berarti apa? Dan sebenarnya Mbak ini kalau boleh cerita, saya sama Julie itu nggak melakukan effort yang seluar biasa seperti itu. Tapi apa? Sekali lagi Mbak, talent, kemampuan, talenta, kemampuan, kerja keras, totalitas, dedikasi, itu akan dilihat nggak cuma di dalam negeri, tapi di luar negeri. Saya ambil contoh kayak Julie. Kenapa Julie itu bisa desain sama ICM? Itu karena waktu itu Julie ada film The Night Come For Us, kalau kita ingat mungkin sekitar 3 tahun yang lalu. Itu diputar di salah satu festival film di Amerika. Nah, kebetulan waktu itu Joe Taslim hadir ke sana. Agennya Joe Taslim itu direpresent sama ICM. Agennya Joe Taslim untuk melihat Julie, dia tanya ke Joe, ini siapa? Dia bilang kayak gitu. Saya pengen merepresent dia karena itu sangat sedikit aktris yang aktingnya bagus, actionnya juga bagus. Nah, saya pengen merepresent dia. Nah, kemudian akhirnya Joe memberikan nomor teleponnya Julie. Akhirnya Julie ditelepon sama agennya Joe. Gitu. Akhirnya mereka ngobrol dan dia ini diskusi sama saya gimana. Saya bilang ambil karena ini kesempatan kamu untuk keluar kan seperti itu. Nah, itu contohnya, Mbak. Dan kemudian juga kita lihat juga sebenarnya kesempatan nggak cuma talent. Kita lihat Joe Taslim, kita lihat Iko Uwais, ya kan. Kemudian kita lihat Timo. Timo juga sekarang kan dia sudah ada beberapa film dia yang nanti akan diproduksi di luar negeri. Molly Surya sekarang lagi di Hollywood lagi syuting, ya kan, sama Jessica Alba. Itu luar biasa. Joko Amor juga nanti sebentar lagi akan ada proyek juga di Hollywood, Pak. Dan tahun ini kita melihat bahwa ada 2 film Indonesia menang di 2 festival film internasional yang sangat bergengsi. Uni di Toronto International Film Festival. Kemudian seperti Dendam itu menang di Locarno International Film Festival dan mereka mendapatkan penghargaan utama, Mbak. Nah, berarti apa? Berarti sebenarnya talent ya kan Indonesia itu sangat berpotensi. Nggak cuma di dalam negeri, tapi di luar negeri juga bisa bersuara seperti itu. Menarik sekali. Ya, kita kembali lagi ke buku ini. Di sini juga tadi Mas Sulung bicara soal talent-talentnya, di sini juga dituliskan teman-teman. Jadi sangat detail mengenai talent-talentnya juga, bagaimana perkembangan talent-talentnya dan masing-masing. Kita kembali sedikit ke Avatar 88 ya, Mas Sulung ya. Tadi Mas Sulung juga memutuskan ada gut feeling yang mengajak Mas Sulung bisa nih bikin sendiri gitu. Apa yang kemudian memotivasi Mas Sulung untuk oke deh, aku bikin Avatar 88? Sebenarnya gini, Mbak. Kalau Mbak ini nanya sebenarnya sebagai seorang manajer artis, saya yakin saya dan juga teman-teman yang di Avatar, teman-teman manajer yang hadir itu, kami itu bukan cuma saya bisa seperti ini juga karena saya didukung sama para manajer. Kalau nggak ada juga saya juga nggak akan bisa seperti sekarang gitu loh. Mereka itu support system yang luar biasa. Nah, kami melihat gini loh, Mbak. Kami juga pengen memberikan kontribusi ya kan kepada industri hiburan. Kenapa? Dengan menjadi manajer artis kan kami merepresent talent kan. Seperti itu. Nah, tentu saja, misalnya niat saya pertama, saya mendirikan Avatar 88. Tujuan saya itu adalah apa? Saya pengen mencari talent-talent yang memang menurut saya kan kita ini, semua manajer itu mengambil talent itu pasti ada pertimbangan kan seperti itu. Ataupun talent itu bergabung ke manajemen dimanapun juga mereka pasti punya pertimbangan. Kenapa saya mau bergabung di Avatar 88? Atau misalkan kenapa saya mau bergabung di manajemen yang lain seperti itu? Pasti semua ada pertimbangan. Nah, dari sana keinginan saya itu adalah gini, Mbak. Saya pengen memberikan kontribusi ke industri hiburan. Kontribusi yang bisa saya berikan itu apa? Dengan memberikan talent-talent yang memang berkualitas bagus, dengan memberikan talent-talent yang bisa memberikan warna di industri hiburan Indonesia. Itu saya ambil contoh seperti Vino Gebastian. Vino, kita harus akui bahwa Vino itu adalah salah satu aktor Indonesia yang memang memberikan warna di dalam dunia perfilman Indonesia. Dengan apa? Dengan film-film yang dia bintangin, dengan karakter-karakter yang dia perankan. Demikian halnya juga dengan Adina Wirasti, ya kan, dengan peran-peran yang dia mainkan, ya kan. Nah, kalau masalah penghargaan menurut saya itu adalah bonus aja. Kita nggak usah, itu bukan yang utama lah gitu. Tapi
apa kontribusi mereka yang bisa mereka berikan itu apa? Melalui karya mereka. Nah, sebagai seorang manajer, saya punya keinginan itu, Mbak. Saya punya keinginan itu bagaimana saya bisa memberikan kontribusi, walaupun kontribusi itu tidak besar, tapi saya bisa memberikan kontribusi ke industri film Indonesia. Karena selama ini saya memang lebih banyak di industri film Indonesia dengan memberikan talent-talent yang berkualitas, gitu loh maksudnya. Seperti itu. Oke, thank you Mas Sulung. Berikutnya kita ke Mbak Caca dulu ya, dari Her World Indonesia nih barangkali. Selamat sore Mbak Caca. Kalau berkenan, boleh dong Mas Sulung ceritain suka dukanya sepanjang karir gitu ya, dalam menghandle para artis papan atas Indonesia yang paling membekas deh di hidupnya Mas Sulung. Terus, itu satu ya Mas. Terus, menurut pendapat Mas Sulung, perbedaan signifikan apa yang ada di dunia hiburan antara Indonesia dan Hollywood? Sekali lagi selamat ya atas peluncuran bukunya. Silakan Mas Sulung. Terima kasih. Ya. Saya jawab yang pertanyaan pertama dulu ya. Kalau suka duka itu ya, saya itu udah satu paket. Jadi kita mau kerja dimanapun juga, nggak mungkin ada duka aja atau suka aja itu bohong. Oh senang terus, nggak mungkin. Mungkin gini ya, selama ini orang melihat pekerjaan seorang manajer artis itu, oh glamor ya, dia ikut artisnya kemana-mana, gala premier ada terus, bisa memiliki privilege untuk nonton film pertama kali dibandingin sama masyarakat awam seperti itu kan ya memang itu kenyataannya. Oh bisa keluar negeri syuting, bisa menghadiri festival-festival film internasional di luar negeri, seru banget. Kemudian acara-acara yang bergengsi mereka bisa hadir dengan artis mereka. Oke, tapi sebenarnya Mbak Indri itu, Mbak Caca itu hanya sebagian kecil kalau boleh dibilang itu adalah 10% dari pekerjaan sebagai seorang manajer artis. Nah, sebagai seorang manajer artis itu paling utama itu apa? Paling utama pekerjaan kami sebagai manajer artis itu adalah bagaimana kami bisa memastikan karir daripada talent-talent kami atau artis-artis kami itu bisa sustainable gitu loh. Itu nggak gampang. Memang kadang bilang kan, oke, mempertahankan itu memang tidak mudah. Itu nggak bisa, Mbak. Itu memang benar. Bagaimana mempertahankan misalkan posisi Julia Estelle, Dion Wiyoko, Lukman Sardi, ya kan? Sigi Wimala, ya udah ada di posisi mereka itu, bagaimana mereka itu bisa tetap sustain, mereka itu tetap bisa berkarya, rutin berkarya, mereka itu tetap bisa menghasilkan karya-karya, bisa memberikan karya-karya terbaik buat mereka, itu gak gampang. Nah, kalau dibilang, kalau sukanya udah pastilah ya, kalau suka kita, misalkan talent kita dapatin proyek bagus, ya kan, dapat film, yang misalkan Asmara Abigail dapat film Uni, dia masih nominasi untuk itu suka luar biasa, ya kan. Lukman Sardi itu misalkan dapat iklan, itu suka kan seperti itu. Nah, kalau misalkan kita bicara suka dan duka, banyak juga Mbak, maksudnya gini loh. Sebagai seorang manajer artis, kita juga harus siap dengan rejection. Kita harus siap dengan rejection dalam arti apa? Gak semuanya mau yang kita inginkan itu kita dapat, gak bisa, gak mungkin. Misalkan kita pengen banget talent kita dapatin proyek iklan ini. Oke, misalkan udah tinggal 2 besar, atau misalkan tinggal 3 besar. Yang dapat bukan talent kita, talent lain. Ya, kita harus punya kebesaran hati untuk bisa menerima itu, ya kan? Kemudian talent kita sudah kontrak sekian tahun dengan satu brand. Kemudian tahun kesekian kita dipanggil sama brand manajernya atau sama direktur memberitahukan, oke, kita kontrak itu udah selesai ya, kita tahun depan nggak perpanjang lagi. Nah, itu kan bukan satu hal yang menggembirakan, ya kan? Tapi ya kita harus terima sebagai seorang manajer, kita harus siap bahwa kita menerima itu adalah balancing gitu loh. Itu kita harus terima, dan sebagai seorang manajer artis begitu kita udah dapat kabar itu, kita kan harus menyampaikan ke talent kita, itu kan nggak enak. Kalau dapat iklan gampang banget, iklan dapat nih segini. Itu gampang sekali. Begitu sebaliknya agak susah ya. Sebaliknya kan kan saya dan teman-teman lain harus mikir, kita harus menyampaikan ke talent kita kabar ini. Kita harus ngomongnya itu dengan bahasa yang seperti apa. Ya kan? Nah, sehingga mereka bisa, saya yakin pasti saya aja kecewa, apalagi mereka yang sebagai brand ambassador pasti akan kecewa. Tapi kan masing-masing sudah dewasa, masing-masing sudah sebenarnya di awal sudah siap bahwa satu hari itu hal itu akan terjadi. Tapi kan sebagai seorang manusia kita nggak bisa lepas dari itu. Nah, itu yang sebagai seorang manajer artis, Mbak. Dan kalau misalkan saya masih mau menjadi manajer artis, hal seperti itu akan terus terjadi setiap tahun, itu constantly seperti itu. Ya kan, misalkan contoh 2 bulan iklannya itu selesai nih, itu deg-degan Mbak. Iya. Diperpanjang nggak ya? Terus talentnya, lu udah dihubungin belum sama brand A? Nih kayak gitu loh. Mas Rum udah hubungin belum? Udah, tapi belum ada respon. Nah, kayak gitu-gitunya kan, gitu loh. Nah, itu konselnya harus hadapin, nggak cuma iklannya, dan misalkan film juga udah screen test, kok nggak dipanggil ya? Gue keterima nggak, atau talent gue keterima nggak ya? Nah, itu juga
Nah, seperti itu selalu ada gitu. Nah, itu kurang lebih jawaban saya seperti itu, Mbak Caca. Jadi nggak cuma Nah, hingar-bingarnya ya Mas Sulung, ada banyak hal yang ternyata kita belum tahu banyak gitu dari dukanya ya, perjuangannya. Perjuangannya seperti itu. Dan gini Mbak, sebagai manajer, kitanya harus firm. Begitu kita ngomong ke talent kita, energi kita juga harus firm. Kalau enggak, iya kan? Jadi oke, mereka kecewa, kita juga kecewa. Tapi kan kita jangan mendapat kekecewaan mereka. Yang paling penting adalah kita tenangin dulu. Ya kan, oke nggak apa-apa kok. Kita cari lagi. Kita berjuang lagi. Ya walaupun masih belum tahu akan ada atau enggak. Tapi yang penting niat itu dulu disampaikan dulu kan. Maksudnya energi itu disampaikan dulu. Oke, nggak apa-apa kok. Kita bisa dapetin lagi seperti itu. Nah, kemudian menjawab pertanyaan kedua, perbedaan yang di Indonesia sama Hollywood. Ya, itu saya pelajarin ya waktu saya berhubungan dengan pihak ACM. Di sana itu mereka itu sangat amat profesional. Sangat amat profesional. Jadi mereka itu bekerja itu ada jam kerja mereka. Jadi kalau misalkan yang udah pasti time zone, udah pasti kan. Tapi mereka jelas banget, mereka akan mulai buka email, mereka akan balas itu waktu di sana waktu jam 10 pagi sampai jam 5 jam 6 sore. Habis itu nggak akan ada lagi. Mereka baru akan ini lagi keesokan harinya. Besoknya lagi. Weekend mereka nggak bisa dihubungi. Berarti email mereka itu mereka nggak akan balas. Dan mereka nggak akan kasih nomor handphone. Semua lewat email. Seperti itu. Kalau kita bicara seperti itu semua lewat email. Ya, jadi kayak misalkan saya sama Ejina Juli udah hampir 2,5 tahun ya, itu dia nggak pernah share nomor handphone dia, selalu email-emailan seperti itu. Tapi begitu di weekdays cepet tak. Tapi begitu di sana di Amerika udah jam 7 udah selesai, berhenti besokan harinya. Weekend atau misalkan ada hari-hari besar, tidak mereka nggak baca email, mereka nggak akan ngomong itu seperti itu. Itu kurang lebih seperti itu ya kalau saya rasakan. Kalau di sini Mbak, kalau di Indonesia itu kami sebagai manajer artis, kami bekerja 7 kali 24 jam, Mbak. 1 kali 24 jam? Kok 7 ya? 1 kali 24 jam kali 7. Jadi gini. Oh gitu. Jadi gini Mbak, kami harus siap karena memang situasi dan kondisi masih seperti itu. Jadi misalkan saya ambil contoh, teman-teman yang bekerja di TV itu mereka kan baru masuk kantor tuh dari siang ke malam atau misalkan kadang sore ke malam itu terutama yang produksi. Nah mereka itu nanti baru hubungin talent itu jam 9, jam 10 gitu, kadang-kadang jam 11 seperti itu, ya kan? Nah seperti itu tanya jadwal seperti itu atau misalkan ya tanya jadwal atau nawarin program lah seperti itu. Nah kemudian juga Sabtu Minggu itu kan waktu kalau di sini itu waktunya kerja kan. Jadi biasanya banyak acara off-air Mbak. Betul. Jadi kalau misalkan kalau weekdays itu kan biar syuting misalnya contoh ya. Kita kerja, jadi ya kami happy, kami senang-senang aja karena karena weekend adalah kerja. Kalau kerja kan berarti ada penghasilan gitu, penghasilan konten, penghasilan buat kami juga seperti itu. Nah kalau ditanya kurang lebih itu adalah apa ya? Kalau ditanya kurang lebih itu perbedaannya di sana. Dan di sana itu kan kalau saya itu sangat amat profesional ya kayak gitu. Ya kan mereka itu kalau kerja mereka nggak melibatkan ini sama sekali, nggak ada tuh pribadi nanya lu apakah keluarga lu gimana, nggak ada kayak gitu. Kerja aja tak tuh nggak ada tuh keluarga lu gimana tuh gue lagi ini nih, nggak ada tuh nggak ada di kamus mereka seperti itu ya, sebatas urusan kerjaan aja. Nah kalau di kita karena kita orang timur apalagi orang Indonesia kan, jadi ya kita bekerja tapi kita juga sambil ada hal ya kayak gini lah Mbak. Oke. Walaupun dari awal memang sama talent-talent saya sudah jelas bahwa saya dan juga teman-teman manajer artis itu kami adalah mengurusi urusan pekerjaan aja untuk bisnis type saja kan seperti itu. Tapi kan kalau misalkan talent kita mau curhat, masa kita nggak dengerin Mbak? Iya dong, kita harus dengerin kan? Iya misalnya, iya dong. Misalkan Mas Sulung, Mbak Niken, contohnya Mbak Cindy, Mbak Arina, Willy, aku pengen curhat dong kayak gini. Masa kita nggak dengerin? Nggak bisa, itu soal urusan kerjaan itu Mbak. Jadi selain pekerjaan, kami juga harus menyiapkan hati, telinga untuk mendengarkan mereka. Kenapa? Karena apa? Daripada mereka curhat ke orang lain, mendingan curhat ke kita dong, Mbak. Gitu loh. Kita bagian dari hidup mereka kok seperti itu. Kira-kira baik. Waduh, sudah terjawab ya Mbak Caca tadi ya yang menanyakan soal hal ini. Ternyata banyak hal yang kita nggak tahu. Silakan Mas Sulung, silakan. Banyak hal yang kita nggak tahu ya tentang dunia artis manajemen ya. Oke, sekarang kita mau menyapa dulu sahabat kita Mbak Dian HP sudah bergabung nih Mas Sulung. Selamat sore Mbak Dian. Halo, apa kabar? Mbak Dian nih saya mau nanya apakah kupingnya berdenging? Tadi kita omongin loh sedikit. Selamat sore Mbak Dian. Halo.
Halo, mana ya? Apa kabar? Selamat Hai. sore semua. Iya, selamat sore. Mbak Dian mungkin ingin menyampaikan sesuatu atas diluncurkannya buku ketiga loh ini. Artist Management 101 Part 3. Silakan. Saya sih pastinya mau mengucapkan selamat ya dan merasa bangga karena saya ini sebetulnya yang paling tua, anak paling tua di situ. Avatar 88 ya. Jadi saya juga sedikit banyak sih melihat perjalanannya Sulung, banyak banget dengan segala macam suka duganya, naik turun gunungnya, jatuh bangunnya, semuanya saya udah lihat. Jadi otomatis saya akan mengucapkan selamat dan saya bangga sekali karena sudah sampai di buku ketiga. Betul. Gak gampang menurut saya bisa punya buku sampai 3 jilid gitu, dan saya harap nanti kemudian ada lagi buku keempatnya dan mudah-mudahan bisa jadi inspirasi ya buat banyak orang ya gitu, dan bisa menjadi bahan pelajaran kita juga kan ya gitu. Betul. Kita juga tadi membahas bahwa buku ini sebetulnya nilai-nilainya atau value-nya bisa diterapkan untuk jenis pekerjaan apapun ya, Pak Dian. Setuju ya? Bisa, saya bisa bilang begitu ya. Terutama punya hiburan ya sangat-sangat bisa. Oke. Ya, Mbak Dian, tadi kita ngobrol sedikit tadi dulu di masa-masa awal Avatar 88 berdiri, Mbak Dian meminjamkan ruangan, katanya ruangan kecil itu bisa dibaca di buku pertama atau enggak kedua ya, Mas Sulung ya, saya sudah membaca. Nah, apa yang diingat dari memori itu, Mbak Dian? Zaman-zaman tahun berapa tuh berarti, Mas Sulung ya? Iya. Tahun berapa ya? Kok jadi lupa? Tahun 2005, Bu. 2005 ya? Wah. Iya, jadi kantornya tuh ya otomatis karena sebuah ruangan ya. Jadi kan hanya berapa orang ya waktu itu, paling banyak 4 ya. Waktu itu 3, Bu. 3 terus baru 4 ya. Kemudian baru 4 ya. Jadi kalau sudah mereka berempat di situ, terus ada datanglah talentnya. Kebetulan saya juga ada di situ di ruangan sebelah karena kantor saya juga di sebelah gitu. Tapi ada yang lain-lain juga datang, sudah jadi guyup. Wah. Ya. Ya, ada masa-masanya seperti itu ya. Istilahnya apa ya? Kita melihat kan sekarang jadi kelihatan perkembangannya dari yang kecil kemudian berkembang jadi besar gitu. Apalagi di tempat yang baru. Udah boleh bilang belum? Keceplosan. Gimana Mas Sulung? Ada tempat baru ya ternyata ya. Alhamdulillah. Ya, terus berprogres ya. Oke. Ya. Kalau kita ingin belajar dari sosoknya Mas Sulung, Mbak Dian, jadi sosok seperti apa sih yang dibutuhkan sebagai, mungkin teman-teman ada yang ingin berprofesi sebagai seorang artist manager barangkali ya. Sosok-sosok seperti apa atau nilai-nilai hidup seperti apa yang kita bisa belajar dari Mas Sulung kemudian diperlukan di dalam industri hiburan ini? Sebetulnya kalau baca bukunya sih semuanya udah komplit, Mbak. Tinggal dari buku 1, buku 2, tinggal diterapkan ya. Tinggal diterapkan aja kan udah tergambar ya. Nanti setelah itu pasti digabungkan dengan individu masing-masing pasti kan punya karakter ya berbeda gitu. Tapi sih sebetulnya dasarnya pakemnya pagernya udah ada di buku 1, 2, 3 juga. Dan itu banyak pengalaman kan di situ bagaimana Sulung itu mengurusi kami semua gitu kan ya. Gitu kan. Semuanya diurusin loh Mas Sulung loh. Beda semua gitu kan. Ya, tapi masih bertahan sampai dengan sekarang dari tahun 2005. Waduh, baik kalau begitu Mbak Dian, terima kasih banyak ya sudah memberikan testimoni untuk buku ini dan juga memberikan selamat kepada Mas Sulung. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu, I love you. Selamat sore. Baik, Mas Sulung kita boleh lanjut lagi ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Purjono dari Tekno Bisnis. Ya, selamat sore Mas Purjono. Bagaimana strategi artis manajemen dalam memasarkan talentnya gitu ya untuk mendapatkan pekerjaan tertentu dan terus mendapatkan pekerjaan yang baru? Itu dulu deh. Nanti saya bacakan pertanyaan kedua. Dengan Mas siapa namanya? Mas Purjono. Mas Purjono. Mas, jadi sebenarnya ya kalau bagaimana strategi itu mendapatkan pekerjaan baru itu, jadi memang ini juga saya juga sampai sekarang juga saya masih belajar ya. Jadi karena nggak ada sesuatu yang baku kan, nggak ada satu baku atau SOP-nya seperti apa. Jadi saya sampai sekarang juga masih learning by doing sih sebenarnya. Ya kan, saya masih terus belajar itu oke. Saya ambil contoh aja ya, kalau di film itu memang kalau misalkan kalau film kebetulan memang banyak talent saya itu yang berkiprah di industri film. Nah, sebagai seorang manajer, kalau misalkan di industri film itu adalah satu, kita harus tahu dulu nih peta perfilman Indonesia itu seperti apa, gitu kan maksudnya. Nah, kemudian
rumah produksi itu ada kurang lebih pasti banyak kan. Tapi dari sekian banyak itu pasti ada beberapa yang dominan, yang besar, kurang lebih seperti yang besar yang dalam setahun itu mereka memproduksi banyak film, let's say 5 sampai 10 lah kurang lebih. Nah kan kita bisa udah bikin mappingnya seperti itu. Terus bagaimana caranya kita bisa approach ke pihak tersebut seperti itu, ya kan? Nah kalau saya gini Mbak, saya orangnya itu saya tidak pernah malu untuk memperkenalkan diri saya dan memperkenalkan para talent-talent saya, tapi bukan dengan cara membabi buta ya seperti itu. Gak malunya itu seperti apa? Bahwa yang pertama kan gini, gak semua orang tahu kok gitu. Saya yakin gak semua orang tahu Sulung Landow, gak semua orang tahu Avatar 88, semua orang tahu Vino G. Bastian, semua orang akan tahu Adina Dirasti seperti apa, tapi mereka harus tahu manajer mereka siapa. Ya kan, saya ambil contoh. Talent manager Adina Dirasti Arina. Orang harus tahu, oke, selain Sulung ada Arina. Kemudian Niken juga dia menghandle Vino G. Bastian, Sigi Wimala, Chow Kinwa, Julio, orang harus tahu gitu. Cindy, dia handle Lukman Sardi, Cathy Sharon, Alin Abita, ya kan? Ben Joshua, orang harus tahu. Willy, dia handle Asmara Abigail, ya kan? Nah, orang harus tahu seperti itu. Nah, jadi kalau saya seperti apa, Mbak? Caranya seperti apa? Kita harus aktif. Berarti gini, kita datang. Misalkan saya suka diundang ke acara gala premier, saya datang. Ya kan, saya usahakan untuk datang ke gala premier karena gala premier itu adalah salah satu kesempatan yang paling pas untuk kita bertemu dengan film fraternity. Istilahnya itu adalah orang-orang yang bekerja di industri film. Di sana ada produser film, ada sutradara film, ada aktor, ada aktris, ada banyak juga sponsor karena sekarang film kan juga banyak sponsorin kan seperti itu, ya kan. Kemudian dari pihak televisi, pihak OTT, itu kan kesempatan kita untuk kita bersosialisasi dan kita memperkenalkan diri kita. Ya kan, nah dari sana saya kasih satu nama, ya kan, oke, kemudian kita ngobrol, kemudian saya juga oke, Avatar 88 itu merepresent siapa aja, kemudian sekarang mereka lagi ngapain saja gitu loh, gak serta-merta pada waktu itu juga besok sama langsung saya di-calling udah pekerjaan, tidak seperti itu juga, tapi yang paling penting adalah di top of mind-nya mereka sudah ingat, oke, kalau gue mau cari Julie Estelle, gue hubungin siapa? Kalau gue mau cari Julio Parengkuan, gue mau cari Ben Joshua, gue mau cari Dion Wiyoko, gue hubungin siapa? Gue mau cari Lukman Sardi, Dian HP, gue hubungin siapa? Nah, itu Mbak. Dan selain menghadiri acara gala premier, kemudian juga satu hal yang penting itu juga adalah, udah gitu kan kita gimana caranya kita terus membina hubungan baik kan? Karena saya selalu gini Mbak, prinsip saya itu adalah saya tidak pernah mau hit and run. Begitu selesai pekerjaan, udah dane, udah nggak aktivitas lagi, enggak. Saya tetap menjalin hubungan baik itu gitu loh. Misalkan saya minta waktu, oke, saya pengen ke salah satu kantor PH, saya telepon aja produsernya apa, saya mau datang tuh pengen ngobrol, catching up aja. Seperti itu kurang lebih untuk menjaga. Biasanya kita tahu kan, oke mereka lagi ada project apa, lagi apa. Saya cuma bilang, saya juga nggak mau babi buta, saya cuma bilang aja, oke kalau ada karakter yang pas, ada karakter yang cocok dengan talent saya, silakan hubungin ya. Nanti kita bisa ngomongin. Nah itu kan sudah ini kita sudah di film ya. Nah ini film. Nah kemudian juga kalau misalkan ada sekarang itu kan banyak digital agency. Kan mereka itu banyak kan, misalkan minta beberapa talent-talent dari Avatar juga untuk mereka untuk posting di akun sosial media mereka lah seperti itu. Ya kan beberapa. Nah itu juga begitu selesai pekerjaan, saya tuh selalu saya catat tuh nomornya, ya kan namanya siapa gitu. Nah, jadi saya concern itu saya ini misalkan yang paling penting adalah kalau misalkan perayaan tahun baru, Natal, Lebaran, itu atau ulang tahun gitu. Saya selalu saya kirim ucapan gitu loh. Itu kan mereka kayak ingat kita seperti itu kan. Kalau ditanya di sana. Nah, kalau ditanya sebenarnya hal-hal apa? Small things to matter sebenarnya kayak gitu. Yes. Ya. Yes. Cuma kadang-kadang memang kita jadi udah gak ada waktu, kita merasa gak ada waktu untuk melakukan hal seperti itu. Tapi saya itu penting gitu loh maksudnya. Ya. Begitu karena kalau kita sudah bisa menjalin hubungan begitu kalau misalkan dalam satu waktu ada pekerjaan dan kemudian ada misalkan ya kita nggak pernah expect harus ada problem. Tapi kita nggak memungkiri problem itu selalu ada. Nah, kalau kita menjalin hubungan yang baik, komunikasinya akan jauh lebih lancar gitu loh daripada kita baru berhubungan untuk pas lagi ada problem, tapi sebelumnya itu kita udah berhubungan udah apa itu akan lebih gampang, akan lebih memudahkan seperti itu. Nah kalau ditanya itu kurang lebih seperti itu ya kan. Nah dan yang paling penting itu juga sebenarnya kalau menurut saya Mbak,
yang paling itu adalah talent itu terus berkarya. Oke. Jadi portfolio mereka itu selalu ada. Nah, jadi kita bisa ngomong, oke, sekarang lagi ngerjain ini loh, lagi ngerjain ini, itu ada portfolio yang bisa kita sampaikan kepada klien seperti itu. Oke, Small Things That Matters tadi juga dibahas di buku ini, teman-teman. Di antaranya adalah di halaman 21, ini memberikan senyum terbaik ya. Itu juga sangat penting. Ini adalah nilai-nilai yang tadi menurut Mbak Niken dan saya. Jadi kemudian nilai-nilainya itu bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu Mbak, kemudian senyum itu Mbak, maaf, senyum itu gratis kok gitu. Kenapa kita nggak memberikan senyum kita itu pada orang lain sih gitu? Sesimpel itu aja sih Mbak. Kayak gitu aja. Ini buat kita kayak gitu. Mas Ulung, lalu singkat saja, di sini juga di buku ini dibahas how to handle difficult clients. Nah, itu bagaimana tuh? Sering ketemu nggak tuh Mas? Atau terus bagaimana harus bersikapnya? Jadi gini, Mbak, difficult clients itu pasti akan selalu ada. Nggak mungkin nggak ada sih, pasti akan selalu ada. Tapi gini, prinsipnya itu adalah kalau saya sih Mbak, saya belajar, saya tuh jatuh bangun banyak banget sih menghadapi ya gini lah. Prinsipnya saya ngerasa sebenarnya klien juga nggak akan, mereka juga nggak ada intensi untuk menyulitkan kita sih, sama sekali nggak ada. Cuma memang ada yang detail, ada yang memang pokoknya istilahnya itu adalah pokoknya kok punya ini. Jadi gini. Paling penting dari awal Mbak, itu paling penting. Ini saya belajar gitu. Oh dulu kan saya iyain aja, itu bisa dapetin project. Tapi eksekusinya setengah mati gitu loh. Ternyata mereka ekspektasi 10, saya cuma ekspektasinya 5. Nah, talent tahunnya 5. Saya harus menjelaskan lagi itu additional 5 itu. Saya sama teman-teman talent manager belajar additional 5 ke talent itu luar biasa susah, luar biasa tough. Saya belajar. Jadi kalau menghadapi talent, jadi saya nggak bilang klien yang sulit, tapi klien yang detail, sama demanding. Seperti itu, ya kan? Saya lebih ke demanding. Nah, jadi dari awal itu udah harus jelas. Oke, mereka mintanya seperti ini. Mereka minta 1 sampai 10, kurang lebih ya. Oke, kita tampung dulu, kita pelajari, kita diskusikan sama talent kita. Dari 1 sampai 10 kita oke nggak semuanya? Karena gini, talent itu harus tahu karena mereka yang kerja, bukan saya yang kerja, Mbak, bukan para talent manager yang kerja. Di lapangan mereka yang kerja, gitu loh. Jadi mereka harus tahu dulu 1 sampai 10. Oke nggak? Enggak Mas, aku cuma mau 1 sampai 5, 1 sampai 6. Kami sampaikan, oke, kita ini 1 sampai 6 aja ya. 7 ke 10 itu kita enggak kayak gitu. Kliennya oke enggak? Kalau oke, kita masukin di kontrak ya kayak gitu. Ya kan, nanti masukin. Nah, jadi nanti ke depannya ada apa-apa kita udah sepakat loh. Cuma 7 aja loh. Enggak 10 item loh, cuma 7 item aja seperti itu, Mbak. Konfirmasi kembali. Betul, itu penting Mbak. Nah, itu untuk menghindari Mbak. Gitu. Kenapa? Karena begitu sudah, kalau selama ini Mbak, puji syukur, selama ini talent-talent di Avatar 88, begitu mereka udah komit, oke saya ambil project ini, dengan requirement-nya adalah requirement saya 1 sampai 10 contoh ini, mereka udah oke, mereka kerjakan. Nggak ada tawar-menawar di tengah-tengah. Mbak, gue nggak mau, gue cuma mau 5, enggak. 10 mereka fulfill. Mereka jalanin sampai selesai. Nah, jadi dari awal tuh harus jelas. Jelas dari kliennya, kemudian dari kami sebagai manajer jelas menjelaskan dan menyampaikan kepada talentnya seperti itu. Jadi untuk menghindari satu miskomunikasi, gitu loh. Iya, terima kasih banyak Mas Ulung. Ini yang sudah bergabung dengan kita juga ada Mas Julio Parengkuan. Selamat sore, halo. Terima kasih sudah bergabung dengan kita sore hari ini. Hai, apa kabar Mas Julio? Halo, kabarnya baik. Hai Julio. Ini talent paling baru, ini si Bungsu. Iya, makanya. 88. Coba kita bahas dulu. Tapi mungkin Mas Julio mau memberikan ucapan selamat dulu atas terbitnya buku ketiga nih, Artist Management 101 milik Mas Ulung. Silakan. Ya, aku mau ngucapin selamat untuk buku Artist Management 101. Semoga bisa menginspirasi untuk banyak orang ceritanya. Iya, terima kasih banyak. Julio. Iya, oke, Mas Julio ini jadi yang baru bergabung, baru atau ya, Julio bergabung di Agustus 2021. 2021, tapi prestasinya luar biasa juga loh ini kemarin ya kemarin filmnya ya. Oke, Mas Julio mungkin boleh share pengalaman bergabung, bagaimana suka dukanya bergabung bersama dengan Avatar 88 karena menurut Mas Ulung talent is a family dituliskan dalam buku ini juga. Nah, bagaimana menurut Mas Julio sosoknya, lalu kemudian nilai-nilai apa yang ditanamkan ya di dalam dunia pekerjaan kepada talent-talentnya? Silakan. Yang ditanamkan adalah nilai kekeluargaan pertama, karena ya rasanya seperti keluarga karena kedua kita sama-sama harus
saling mengerti satu sama lain agar kita bisa delivering semaksimal mungkin. Dan so far perjalanannya ya it's really fun, dan ya I cannot wait what happen in next future. Yes. Untuk nanti ke depannya seperti apa. Mas Sulung, jadi memang perlu ya ada kedekatan antara talent dengan artis manajernya masing-masing, supaya nanti tujuannya itu berdua ini sama-sama jelas dan sama gitu visi misinya. Begitu. Aku nambah dikit ya. Jadi Julio ya, itu silakan. Saya kenal Julio. Saya sebelum kenal Julio saya sudah kenal sama orang tuanya. Jadi Mas Erwin Maringkuan dan Mbak Jana itu teman baik saya, teman gaul. Nah, malah dengan Mas Erwin saya punya geng sendiri. Kita punya geng sama. Nah, itu kita mungkin ketemu tuh, ya kan? Nah, jadi memang waktu saya masih ingat sih, waktu itu kurang lebih 5-6 tahun lalu ya Julio ya, waktu kami nggak ada waktu ke Bali. 5 tahun lalu aku ke Bali. Waktu itu Erwin kenalin ke Julio. Saya kenalin Julio ke saya. Kita Mas Erwin ada event terus yang ngajak Julio. Kemudian saya juga hadir. Waktu itu saya bilang sama Erwin, Win, lu siap-siap ya, ini bakal jadi nggak anak. Cuma gitu aja Mbak, feeling. Pertama kali ketemu, siap-siap ya. Feeling. Nah, kemudian dalam perjalanannya ada satu pekerjaan, ya kan, yang memang waktu itu saya bantu Mas Erwin nama Julio, saya kenali dengan salah satu PH gitu loh. Kemudian dia bilang kalau misalkan teman-teman tahu ada film Dilan, waktu itu saya bantu connect aja dengan Falcon seperti itu, karena waktu itu Mas Erwin yang ngurusin gitu kan. Dalam perjalanannya Julio terus berkembang, kemudian saya juga ngurusin Avatara 88 sampai kemudian Mas Erwin juga selama ini juga kalau ada beberapa proyek dia suka telepon sama saya, dia suka nanya seperti itu, dan saya dengan senang hati saya memberikan masukan gitu kan. Sampai tahun ini di bulan Juni nih tiba-tiba, nah ini lagi sekali lagi gini Mbak, saya melihat Julio kan, saya lihat dia Julio itu progresnya kelihatan ya kayak gitu. Dia berkembang gitu, dia tumbuh dan dia berkembang. Saya telepon Erwin, Win, kamu mau ketemu Julio dong, ketemuin deh, kayak gitu. Ngobrol sama Julio. Julio yang saya kenal 4 tahun yang lalu lah ya, waktu zaman itu sama sekarang itu kok beda, ya kan? Lebih apa ya? Lebih grounding. Kemudian dia ngerti apa yang dia mau seperti itu. Dan memang Julio bukan tipe orang yang sewawakan gitu kan? Enggak, dia dengan style dia seperti ini aja gitu. Kalau saya lihat dia itu seniman kayak gitu. Kalau dia masih muda ya kayak gitu. Also, ya kan? Tapi saya melihat dia jelas banget, dia clear banget. Visinya dia mau apa? Apa yang dia pengen capai di industri hiburan, ya kan? Oke, saya bilang, kita coba kerjasama deh. Saya bilang kayak gitu. Mudah-mudahan kita jodoh ya, saya bilang kayak gitu. Nah, per Agustus tahun ini Julio join di Avatara 88 gitu. Nah, sekarang saya sama Niken handle Julio gitu loh. Dan kedepannya juga kita memang sudah ada beberapa proyek yang cukup exciting, dan kami berharap kedepannya juga bakal lebih bagus. Dan tahun ini Julio masuk nominasi FFI sebagai Best Supporting Actor. Betul. Baik 5 tahun dia udah masuk jadi salah satu nomine di salah satu kategori. Saya berharap kedepannya juga dia akan lebih berkembang lagi seperti itu. Baik, kalau gitu. Waduh, nggak sabar ya menunggu proyek-proyek ke depannya bersama dengan Julio dan juga artis-artis Avatara 88. Thank you ya, Julio. Sudah kasih testimoni untuk buku yang barusan terbit di part 3 ini. Thank you banget. Ya, sampai ketemu. Sampai ketemu lagi. Oke. Mas Sulung, kita lanjut lagi ke pertanyaan Mas Purjono tadi belum selesai ya. Nah, terus Mas Purjono nanya lagi nih, dari mana sih pendapatan artis manajemen itu? Apakah modelnya bagi hasil dari nilai kontrak yang ada, misalnya berapa persen gitu ya? Atau ada pola yang lainnya yang kita belum tahu? Jadi begini Mbak, sekali lagi saya berdasarkan pengalaman subjektif saya, ya kan, yang saya selama ini saya jalankan ya. Jadi kalau saya dengan artis saya itu adalah kita based on management fee. Jadi dari awal sebelum kerjasama kita udah sepakat, oke, kita kerjasama untuk semua proyek itu kita potong berapa persen dari nilai kontrak itu untuk management fee-nya seperti itu. Nah, saya mohon maaf ke teman-teman sekalian, saya tidak bisa memberitahukan berapa persen karena itu adalah perjanjian antara kami dengan saya dengan talent saya, dan memang kami sepakat itu untuk hanya kami antara saya sama talent aja yang tahu, dan tentunya dengan talent manager seperti itu. Jadi, tapi skemanya seperti itu. Betul, ya? Skemanya seperti itu. Tapi kalau yang saya tahu juga mungkin ada skema juga yang mereka ada yang bulanan juga, tapi saya nggak ini ya. Tapi kalau di Avatara 88 seperti itu, dan itu yang kami jalankan selama ini seperti itu. Oke, thank you banget. Sudah terjawab ya Mas Purjono ya. Berikutnya kita sudah kedatangan Mbak Sigi Wimala nih yang sudah bergabung. Halo, selamat sore Mbak Sigi. Hai, apa kabar?
Hai Gi. Thank you Gi. Mbak, saya juga sebentar ya. Jadi Sigi, ini covernya nih. Iya, ini kita mau bahas. Ya, saya Sigi yang bikin. Makanya kok keren banget ini Mbak Sigi. Jadi memang suka menggambar juga ilustrasi atau seperti apa sih? Dari mana dimulainya ini? Mulainya saat pandemi. Oh gitu. Justru ada orang yang belajar masak, ada yang baru sepedahan, aku gambar. Oke, jadilah seperti. Tapi bagaimana idenya awalnya Mas Sulung? Memang Mas Sulung yang minta, Mbak Sigi yang menawarkan, atau bagaimana jadi cover buku ini? Saya minta. Jadi gini, saya awalnya kan saya lihat di Instagramnya Sigi kan, dia bikin sketnya bagus gitu kan. Ya. Saya pikir ya, yang sebelumnya kan pakai foto. Saya bilang kayaknya saya pengen ini deh, saya pengen sesuatu yang beda. Terus saya diskusi dengan Niken, ya kan? Kan kalau saya bikin sama Mas Rian yang desain, boleh nggak kalau kita bikin sketch aja jadi sesuatu yang beda? Oh silakan Mas Sulung. Saya hubungi Sigi, dia nggak mikir panjang, langsung dia iyain. Oke deh. Gitu, oke langsung. Mas Sigi, boleh ceritain dong prosesnya bikin ilustrasi di dalam buku ini? Di dalam bukunya juga ya? Atau hanya covernya aja? Iya, enggak. Dalam juga Sigi yang bikin. Dalam semuanya? Iya, semuanya. Kayak ini, yang gambar semua talent Sigi yang bikin. Oke, ini ya. Bagus banget. Berapa lama bikinnya nih, Mbak Sigi? Lumayan nyicil sih, karena untungnya Mas Sulung juga nggak buru-buru. Jadi nggak ada pressure untuk ngejain dengan jadwal yang mepet gitu. Jadi bisa dibilang berapa ya, 2 bulan nyicilnya. 2 bulanan gitu, jadi dibuat santai aja sih. Tapi seru, soalnya ya maksudnya ngegambar teman-teman sendiri kan beda ya, karena kalau sejauh ini kan sebelumnya kan aku ngegambar random aja, tapi kalau teman-teman karena aku tahu karakternya masing-masing, jadi at least lebih mudah untuk aku gambarnya. Tapi kalau gambar teman-teman sendiri gini perlu direvisi atau gimana? Dikasih ACC atau perlu direvisi lagi? Gak tahu itu kayak Mas Sulung deh itu. Gak pakai ya, langsung oke ya. Ada sama sekali revisi. Jadi begitu Sigi kirim, Sigi kirimnya juga akan bertahap ya. Saya langsung kirim ke Gramedia, nggak direvisi langsung oke. Langsung oke. Iya, kayak gitu. Hebat banget. Iya. Berarti nanti berikutnya pekerjaan Mbak Sigi nambah, jadi ilustrator buku cover nih kayaknya Mas Sulung. Kebanyakan. Sigi itu multi talenta, dia nulis juga, dia nulis skrip juga, dia bisa ngedirect juga. Wah, bayang nggak? Biasa loh. Oke, Mbak Sigi di momen ini ingin mengucapkan sesuatu, selamat atau testimoni sesuatu tentang buku Artist Management 101 Part 3 yang sudah rilis hari ini. Silakan. Congratulations Mas Sulung, dan congratulations juga Gramedia, karena menurut aku memang diperlukan buku dengan informasi yang sebenarnya mendorong industri kita agar lebih profesional, karena menjadi manajer artis itu nggak sembarangan, dan kita udah harus akui bahwa Mas Sulung itu punya pengalaman yang sudah senior banget, dan dengan pengalaman megang teman-teman di Avatara itu pasti udah ilmunya udah luar biasa, dan Mas Sulung dengan senang hati selalu sharing pengalamannya itu. Jadi semoga aja nanti ke depannya banyak manajer-manajer yang akhirnya belajar dari pengalaman Mas Sulung dan jadi lebih profesional, karena masih harus diakui banyak sekali yang belum gitu. Dan untuk teman-teman artis juga perlu banget manajer yang berpengalaman. Oke, terima kasih banyak Sigi. Mas Sulung ada cerita tentang Mbak Sigi mungkin barangkali kalau di dalam buku ini atau buku kedua ya? Buku ini sepertinya. Buku ini ya membahas tentang Mbak Sigi. Itu gini Mbak. Iya. Itu udah lama. Jadi waktu zaman dia jadi model. Jadi masih ingat tuh tahun 2003. Jadi waktu itu Sigi itu dia bergabung di salah satu agensi model. Dia nggak look model. Waktu saya lihat dia di foto, saya bilang ini sosok ini Andrew Gidi banget, keren banget. Saya minta izin waktu itu sama Mbak Lulu, Mbak Keke waktu zaman itu ya. Mbak, saya mau ketemu Mas Sigi dong. Saya pengen ngobrol sama dia, saya bilang kayak gitu. Saya pengen tarik dia di look model. Waktu itu saya ngomong kayak gitu. Udah, saya dengan ini saya dapetin fotonya, teleponnya Sigi. Saya janjian sama Sigi ketemu. Waktu itu Sigi masih kuliah, mungkin nggak di Untar dia. Jadi waktu pertama kali Sigi datang aja, saya masih ingat kita itu ketemu di Setiabudi Building di salah satu kedai kopi. Saya masih ingat dia datang lagi kuliah, itu gayanya udah keren banget. Waktu itu saya udah langsung jatuh cinta, ini gila, ini nggak bisa. Ya, kayaknya harus di look model sih kayaknya. Akhirnya
ngomong-ngomong sama Sigi, terus saya menawarkan lagi kalau misalnya kamu perlu model mana gitu. Terus saya mikir, akhirnya oke join di Look Models gitu. Nah, kemudian tahun 2005 kan saya udah saya kan bikin sendiri kan. Terus Sigi juga masih di Look Models gitu. Terus kemudian 2007 akhiran kayak gitu, ada kesempatan ketemu sama Sigi ngobrol. Sigi bilang, Mas, yuk kita kerja bareng lagi yuk gitu. Biasanya langsung iyain kayak gitu loh. Sampai sekarang kerja sama kami. Sampai sekarang. Iya. Ya, oke. Wah, tadi kita juga udah bahas nih Mbak Sigi bahwa Mas Sulung tuh menekankan sekali di dalam bukunya bahwa talent is a family ya. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan tentang hal ini. Talent is a family. Jadi business is not just about the business atau money-nya, tapi juga about building connections with the family itself gitu. Gimana menurut Mbak Sigi? Menurut aku emang benar banget karena mungkin di bisnis-bisnis lain komoditi itu bisanya barang ya. Kalau service atau misalnya talent gitu, it's not a commodity. Jadi bisa dibilang it's not business, it's personal. Yeah. Jadi kalau bisa kayak nyari jodoh lah gitu. Kalau Mas Sulung harus ada vibe-nya, harus cocok. Terus kalau misalnya komunikasi yang nggak enak karena vibe-nya nggak enak ya gimana mau kerja bareng gitu. Ujung-ujungnya ya emang kayak either a family or a relationship. Yes, harus berdasarkan dari sana ya. Dan harus ada chemistry di antara keduanya gitu ya. Benar. Oke. Kalau Mas Sulung selalu ngomong kalau jodoh atau nggak jodoh itu aja intinya. Iya. Maka tadi Mas Sulung seringkali bilang, saya pengen ngobrol sama ABC gitu ya, karena pengen tahu dulu nih seperti apa chemistry-nya yang terjadi di antara keduanya. Oke, kalau begitu. Thank you banget Mbak Sigi sudah mampir hari ini. Sukses selalu ya, sehat selalu. Terima kasih banyak. Ya, oke. Yang baru bergabung juga dengan kita, selamat sore dulu nih buat Mas Ben Joshua. Halo, apa kabar? Sudah boleh dibuka? Tadi kayaknya sudah buka video ya. Selamat sore Mas Ben. Hai. Hai. Apa kabar? Baik. Apa kabar semuanya? Ya. Baik, nggak ada ininya. Oh iya. Iya, udah ketemu ya. Sudah ketemu online secara virtual. Iya. Mas Ben, selamat datang, selamat sore. Ini mungkin ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan peluncuran buku Artist Management 101 Part 3 yang baru saja diluncurkan hari ini. Silakan. Oke, Mas Sulung, congrats untuk bukunya. Udah launching, udah ada di Gramedia. Thank you untuk supportnya juga di karir aku juga, thank you banget. Untuk Gramedia juga thank you, support Mas Sulung, dua-duanya saling support ya. Ya. Ya udah kita grow bareng, kita kerjasama bareng dari 2005 dan sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan aku bangga banget ya bisa lihat bukunya sampai part 3. Keren sih. Iya. Mas Ben, apa sih yang bikin betah banget gitu? Ya, bergabung bersama dengan Avatara dari tahun 2005 loh sampai 2021. Silakan. Iya, yang bikin betah banget apa ya? Mas Sulung tuh udah kayak kakak ya buat aku ya. Jadi apapun bisa sharing, bisa ngomongin gitu secara terbuka aja, nggak ada yang tutupin gitu. Walaupun lagi bete, kita bete-betean aja. Lagi sering gitu ya. Kita seneng-seneng bareng. Jadi nggak yang fake gitu. Semuanya normal-normal aja dari dulu sih. Makanya hubungan kita bertahan sampai sekarang. Hubungan pekerjaan aja, tapi temen juga. Gitu. Ya balik lagi ya Mas Sulung ya, hubungan jadi keluarga gitu kan ya. Itulah yang mempererat hubungan. Pak, gue boleh cerita nggak? Boleh sedikit? Dong, silakan. Saya menemukan Ben. Jadi gini, Ben Joshua itu adalah talent pria pertama di Avatara 88. Jadi waktu 2005, waktu saya mendirikan setup Avatara 88, itu kan cuma ada GNHP sama Katie Shearer. Nah, kemudian dalam perjalanannya Juli gabung. Karena Juli dapat film, dia belum punya manajer, terus Katie bilang, Mas, pegang Juli dong, kayak gitu. Terus akhirnya Juli kerjasama kan kayak gitu. Nah, tapi dalam perjalanan itu saya mikir saya perlu talent cowok karena udah ada 3 talent cewek kan. Saya perlu 1 talent cowok nih gitu loh untuk biar balance kan seperti itu. Itu saya niatin aja gitu, nggak sambil jalan lah kayak gitu. Nah, waktu itu saya masih ingat saya diundang ke ada premier film sama salah satu MRA itu alumni saya tuh. Nah, waktu itu saya datang dong, saya dapat tiket. Nah, yang penjaga pintu bioskop itu, karena itu Ben Joshua. Waktu itu dia kerja sebagai promosi, kalau nggak salah. Promo ya Ben ya, kalau nggak salah ya. Iya, media relation. Media relationship. Gini Mbak, saya lihat, ini cowok ganteng, cakep loh, kayak gitu, mukanya cool, kayak gitu kan. Terus gue cuma aja lah, kasih kartu nama. Ini kartu nama gue, kayak gitu kan. Terus
Ben juga kasih kartu nama kayak gitu kan. Oke, kita tukeran, nggak banyak ngomong, tukeran aja. Udah gitu, selang berapa bulan kemudian, saya diteleponin sama salah satu sutradara. Itu masih baru, namanya Dian Sasmita. Dia lagi cari salah satu pemain di film Dialova. Kalau masih ingat ya zaman itu dia cari salah satu karakter Dira, ya. Nah itu karakter Dira. Mereka belum ketemu, mereka nyari belum ketemu. Terus dia telepon saya si Dian. Lu ada talent cowok nggak ya? Gue pengen karakternya Dira, dia cerita karakternya begini. Kalau aku kepikiran Ben. Coba deh. Langsung tuh ya. Gue bilang coba ya, gue rekomendasi ya, ada nih. Bukan ini masih belum talent saya kan, tapi saya ada nih kayak gitu. Saya telepon Ben. Ben, mau nggak ini ada tawaran casting nih? Waktu itu ekspektasi saya sebenarnya nggak akan, karena itu karakternya main talent kan. Paling main supporting deh, karena kan masih mereka kayak gitu kan. Ekspektasi saya seperti itu. Terus karena mau nggak Ben bilang oke, gue coba deh kayak gitu kan. Udah, saya masih ingat banget Ben kalau nggak salah castingnya pagi, malamnya hari itu juga malam itu saya diteleponin. Langsung malam itu juga Ben dapat sebagai pemeran utama gitu. Lagi. Nah, gimana saya nggak kaget? Ben, lu dapat nih. Tapi gue bilang gini, tapi gini ya, ini ada konsekuensinya karena peran utama itu harus ada reading 2 minggu. Syuting kurang lebih zaman itu sebulan ya Ben, kita syuting kan? Belum 2-3 minggu. Nah, lu bisa nggak? Karena lu masih kerja. Terus Ben bilang gini deh, lu ngasih waktu gue mikir deh. Waktu itu Ben butuh waktu 3 hari. Gue inget banget, 3 hari gue mikir. Gue bilang, lu nggak bisa cuti. Lu pasti, ya lu harus milih lah. Dan gue bilang, satu hal, gue nggak bisa menjanjikan lo, film itu akan box office. Ya kan? Lu akan terus dari sana, lu akan terus akan diminta lagi. Gue nggak bisa menjanjikan itu, gue bilang gitu. Tapi ini ada kesempatan, coba lu pikir. Nggak sampai 3 hari, Mbak. Hari kedua juga Ben udah telepon. Satu hari. Oke deh. Gue ambil, dia bilang gitu. Udah, saya telepon Dian Sasmita, Ben on board, gitu kan. Udah dari sana berjalan kan. Ternyata filmnya box office kan. Dari sana pekerjaannya nggak berhenti, udah langsung dia dapat terus stripping, saya ingat zaman itu. Ya kan? Terus stripping. Terus dapat lagi film sama Bunga Citra Lestari. Sani. Berlanjut terus kan sampai dia ini jadi Raja FTV. Iya. Berapa ratus judul udah dia mainin. Nah, dan ya kan? Dan terakhir Ben main stripping. Ya kan? Nah, jadi itu yang saya lihat bahwa apa ya, konsistensi itu penting gitu loh. Jadi dari 2005 sampai ini Ben itu dia nggak tiba-tiba gue mau bisnis ini dong, gue mau ngerjain ini dong. Enggak, dia fokus di dunianya, dia fokus di acting gitu loh. Dan sampai sekarang masih sustain gitu loh. Dan maksudnya saya juga gini ya, saya juga sangat bangga maksudnya dengan pencapaiannya, karena dia tahun ini juga dia masuk nominasi juga kan di SCTV Award sebagai aktor pendukung terfavorit seperti itu. Nah, itu juga satu kebanggaan buat saya dan tentunya buat Ben dan buat Cindy Merina. Itu dia adalah manajernya Ben, dia handle Ben. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan saya juga berharap nanti ke depannya juga kerjasama kami, ya kan, kolaborasinya makin lebih solid, lebih bagus lah gitu. Iya dong, kita menunggu ya. Tetap terus ada seperti ke depannya. Tapi di buku ini kan Mas Sulung juga menulis nih, Mas Ben, bahwa perlu ada shaping gitu antara masing-masing talentnya. Kalau Ben itu diarahkan tadi awalnya film, kemudian paling nggak tuh bisa main di FTV banyak gitu. Nah itu bagaimana sih prosesnya antara Mas Ben dengan Mas Sulung untuk dua-duanya? Ayo kita samain nih. Sekarang mungkin kita film, tapi mungkin di masa-masa berikutnya masuknya FTV atau stripping misalnya. Seperti apa? Sebenarnya sih dari awal aku tuh pengen explore semuanya kan. Jadi aku pengen mungkin ada drama musikal segala macam, pengen banget. Cuma karena jalannya udah menuju ke satu titik nih, acting dari FTV film terus dan sinetron, ya udah aku caranya ke situ aja gitu. Dan Ben juga baru terlibat di salah satu series juga, Menjadi Manusia. Nanti akan tayang di Vision Plus, itu juga yang akan tayang ya. Buat saya juga itu satu pencapaian karena dia bermain dengan salah satu aktor idola dia, Matias Mucus. Oke. Yang agak berbeda lah kayak gitu. Itu buat saya satu pencapaian seperti itu. Iya. Terima kasih banyak Mas Ben Joshua sudah bergabung dengan kita sore hari ini ya. Mudah-mudahan sukses selalu. Terima kasih Ben. Terima kasih banyak. Selamat sore. Bye, selamat sore.
Selamat sore. Mas Sulung, kita balik lagi ke pertanyaan yuk. Ada pertanyaan yang udah mampir ke emailnya teman-teman GPU malahan duluan ya. Ada Mbak Gita Feti Utami yang bertanya, selama 20 tahun pengalaman di dunia hiburan ini, ada nggak skandal artis yang paling luar biasa gitu, yang pernah ditangani oleh pihak manajemen? Seperti apa? Silakan. Saya gini Mbak Ingrid, saya bersyukur ya sampai sekarang sih saya belum pernah mendapatkan hal yang seperti itu sih. Belum ada kayak gitu. Itu ada cara khusus nggak sih memang untuk men-tackle itu semua memang dari awal atau? Kalau saya sih gini ya Mbak Ingrid, saya kan memang dari awal kan saya udah fokus bahwa memang saya itu lebih mengurusi urusan bisnis. Jadi saya memang bukan personal manager. Jadi di awal udah jelas saya bukan personal manager. Jadi saya tidak menyentuh urusan pribadi gitu loh. Semua talent saya, karena saya ngerasa mereka udah pribadi yang sudah dewasa, mereka sudah mengerti apa yang mereka capai, apa yang pengen mereka raih dalam hidup mereka, baik dalam urusan pekerjaan dan urusan pribadi juga seperti itu. Jadi mereka bertanggung jawab lah dengan segala macam tindakan ya kan apa yang mereka lakukan seperti itu. Jadi kalau saya, dan selama ini memang saya belum pernah ketemu sih yang tadi pertanyaan yang tadi itu skandal luar biasa itu sama sih selama ini belum pernah saya hadapin dan saya alamin seperti itu. Gitu. Oke. Ya. Terus kemudian pertanyaan keduanya Mbak Gita, bagaimana cara manajemen artis tuh melindungi artisnya ya, Mas Sulung, dari ancaman perkara hukum gitu? Atau bagaimana manajemennya bersikap terhadap artisnya yang tengah bermasalah pribadi? Memang harus dihindari atau memang bagaimana? Jadi sebenarnya gini, makanya kita sebagai manajer artis itu ya, yang paling penting itu adalah kalau saya lebih ke kerjaannya, urusan kerjaan itu adalah bagaimana sebelum mereka menerima pekerjaan, sebelum mereka menandatangani kontrak. Karena gini, yang menandatangani kontrak itu kan semua talent yang bersangkutan. Jadi bukan saya tanda tangan Mbak dari awal, mereka tanda tangan. Kenapa mereka bertanda tangan? Karena saya mau, karena di Avatar 88 itu adalah sistem transparan. Mereka tahu persis setiap nilai kontrak yang mereka terima itu berapa. Saya mau mereka tahu persis berapa nilai kontrak yang mereka terima, pembayarannya ke rekening mereka. Itu loh. Bukan ke rekening saya. Ya, mereka tahu persis nilainya berapa, mereka tahu persis kapan ditransfer. Ya kan, pembayaran itu. Ya kan, nah, oleh karena itu, cara melindunginya seperti apa? Begitu ada kerjaan, saya sekali lagi saya jelasin, saya ngomongin ke mereka. Gitu loh. Pros and con-nya seperti apa? Konsekuensinya seperti apa? Siap kita terima, oke kita terima pekerjaan ini dengan requirement-nya seperti ini. Ya kan? Nah, mereka tanda tangan kontrak. Begitu mereka tanda tangan kontrak itu artinya apa? Mereka sudah tahu konsekuensinya. Mereka sudah tahu apa yang harus mereka kerjakan seperti itu. Jadi itu dengan cara belakangnya di depan ya. Jadi kalau memang dia nggak siap atau saya nggak mau push mereka tanda tangan. Padahal berarti saya jahat sebagai seorang manajer. Saya hanya mikirin duit aja. Saya nggak mikirin mereka. Nggak boleh kalau seperti itu. Jadi kalau saya siap nggak ambil kerjaan ini. Misalkan contoh stripping. Kalau band dari awal kan ready, sangat siap buat stripping dia. Gitu. Tapi kan nggak semuanya harus siap. Nah kalau nggak siap, saya nggak memaksa mereka Mbak. Ya kan, nggak mau, lagi jalan tiba-tiba di bulan keberapa dia nggak sangka dia ngundurin diri, udah sign kontrak, ratingnya lagi bagus, seperti apa? Akan jadi masalah itu. Ya dong, akan jadi masalah, pasti akan jadi masalah. Nah, maka dari awal tuh saya ngomongin dulu gitu. Kalau mereka mau, oke, kita terima dengan konsekuensi seperti ini ya. Kalau ya, yuk kita sama-sama seperti itu. Gitu sih Mbak. Perlindungannya dari kontrak ya. Memang dan benar. Betul kita dari awal jelasin dulu Mbak. Dari awal kita harus jelasin. Karena kalau kontrak, kalau mereka nggak baca, kalau mereka udah main percaya itu juga salah manajer Mbak. Saya nggak boleh seperti itu. Karena kalau kontrak itu saya berlapis Mbak. Jadi gini, mereka kirim dulu draft kontrak, kemudian para manajer baca, saya baca, ya kan. Kemudian talentnya baca. Kemudian kalau kontraknya itu yang kompleks, yang berpuluh-puluh lembar, saya minta legal counsel, saya punya untuk di-review, dibaca. Saya hire legal counsel untuk baca. Biar apa? Biar jelas. Jadi begitu tanda tangan juga udah firm kayak gitu. Bahwa udah di review sama konsultan hukum yang memang berkompeten untuk mereview kontrak itu gitu loh, Mbak. Saya lakukan itu untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kadang-kadang juga kan mungkin saya punya keterbatasan dalam membaca pasal-pasal yang terlalu kompleks seperti itu kan. Saya butuh bantuan dari konsultan hukum untuk bantu kami untuk membaca dan menguraikan dan menjelaskan ini maksudnya apa atau seperti apa, atau sebaiknya Mas Sulung harus tambah deh kayak gitu. Feedbacknya seperti ini. Itu kan jadi lebih enak Mbak seperti itu. Ini masih terkait dengan pertanyaannya Mbak Gita. Mbak Gita tadi pertanyaan sudah terjawab semua ya. Tadi kan kita ngomongin soal krisis yang dibahas dalam buku ini. Krisis yang dimaksud itu yang seperti apa sih Mas dalam artis manajemen dunia hiburan itu?
kalau misalkan kan di buku saya itu saya ada sebutin ya, jadi misalkan itu akan selalu terjadi, jadi bisa internet. Nah, saya ambil contoh. Jadi saya pernah tuh Mbak tahu itu akan selalu terjadi. Kita harus siap. Jadi misalkan waktu itu Asmara Abigail itu 3 tahun yang lalu dia dapat proyek film Mbak, 2 film. Jadi memang agak back to back. Jadi dia satu syutingnya di Jakarta, satu syutingnya di Banyuwangi di pedalaman. Seperti itu. Ini awalnya itu all good Mbak. Jatuhnya rapi banget, enak banget. Syuting dulu di Jakarta selesai, baru masuk ke ini, baru syutingnya di pedalaman Banyuwangi, enak banget. Dalam perjalanannya Mbak, jadwal itu semuanya maju. Jadi semua karena satu dan lain hal barengan Mbak. Jadi ada beberapa tanggal yang clash kayak gitu loh. Itu saya sama Willy, manajer Asmara itu kepala kami itu pusingnya luar biasa Mbak, karena ada berapa hari yang, jadi misal hari ini syuting di Jakarta, hari itu juga ada syuting di Banyuwangi. Gimana baginya Mbak? Dan bukan di kota Banyuwangi, di pedalaman. Jadi begitu dari airport tuh harus jalan 4-5 jam lagi. Itu nggak ada 3-4 hari yang barengan, yang clash beririsan. Jadi bagaimana tuh? Nah, untungnya Mbak, untungnya adalah saya dengan produser, dengan sutradara di pihak yang film A dengan film B itu semua teman baik saya. Itu pentingnya Mbak, kita menjalin hubungan. Pentingnya. Nah, telepon, oke gimana? Akhirnya Mbak, sutradara itu saling telepon-teleponan sama produser saling telepon-teleponan untuk menguraikan kerumitan benang kusut ini. Akhirnya bisa tuh ada kan 4 hari yang beririsan, 2 hari bisa diatasi, 2 hari lagi Mbak. Jadi gini, Asmara syuting di Jakarta selesai jam let's say jam 2 pagi. Ya kan? Dari sana dia langsung berangkat ke airport, ambil pesawat yang paling pagi. Begitu sampai, langsung diantar ke pedalaman Banyuwangi itu, sampai siang atau sore, malam dia langsung take sampai pagi, balik lagi ke Jakarta untuk syuting callingannya malam hari. Kebayang nggak Mbak? Seperti itu. Wow. Memang urai, tapi Mbak, saya sama Willy itu deg-degannya luar biasa, nggak bisa tidur. Betul, karena jadwalnya begitu ya. Pesawatnya cancel aja kayak gimana coba. Iya kan? Itu aja. Perjalanan dari pedalaman Banyuwangi ke airport itu kalau tiba-tiba mogok atau gimana dia pagi-pagi buta. Sampai telat datangnya. Mbak itu bener-bener itu sama Willy itu kita nggak bisa tidur. Itu mulesnya luar biasa. Ini aja monitor terus gitu. Begitu itu selesai itu kita leganya luar biasa. Nah, dari sana udah akhirnya saya sama Asmara sama Willy kita ngomong oke, next kita udah ya yang kayak gini udah jadi pelajaran buat kita nggak ambil lagi coba deket-deketan ya, nggak mau lagi ya. Baik. Itu jadi lesson learn aja kayak gitu. Iya, selalu ada pelajaran yang bisa dipetik ya dari permasalahan yang kita hadapi. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Selamat sore buat Mbak Listia dari High End Magazine. Apakah mau untuk kita coba buka audionya untuk bertanya langsung kepada Mas Sulung? Mbak Listia. Halo Mbak Listia, apa kabar? Kalau tidak, kita coba untuk bacakan pertanyaannya. Halo, selamat sore. Selamat sore, Listia. Sore, Mas Sulung. Hai, apa kabar? Baru ketemu minggu lalu kan? Iya, baru ketemu. Dari High End Magazine nih? Iya. Oke. Aku sambil baca ya, Mas. Listia mungkin ada yang mau pertanyaanku panjang. Silahkan. Oke, Mas, mau nanya nanya dong. Listia, silahkan. Dari pengalaman Mas Sulung yang udah lama ini, ada nggak sih momen-momen di dalam pekerjaan Mas Sulung yang dimana Mas Sulung tuh mengambil keputusan yang beresiko, terus hasilnya ternyata nggak sesuai. Terus ada nggak yang bisa dipelajari dari pengalaman tersebut? Terus apa perbedaannya dengan momen-momen lain di mana resiko yang diambil tuh mendapatkan kesuksesan, gitu Mas? Oke. Terima kasih Listia. Jadi thank you Mas. Selamat ya Mas sebelumnya bukunya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Listia. Kita akan berhubungan lagi Listia. Oh iya. Ya dong. Siap Mas. Kita koordinasi dengan Mbak Arina. Iya. Hai Mbak Arina. Jadi gini, kalau resiko ya, kemudian hasilnya sesuai dengan ekspektasi dan tidak sesuai. Itu kalau ditanya itu akan selalu terjadi, sekali lagi akan selalu terjadi, dan kita itu nggak akan bisa kita tuh nggak akan bisa mengkontrol, dan parameternya kadang-kadang tolak ukurnya itu juga kadang-kadang juga agak susah juga. Misalkan contoh ya, ambil sebuah film, ambil film. Kita sudah expect, oke, kita ambil film ini, oke, budgetnya oke, nggak gede, nggak apa-apa deh, karena sutradara bagus, cerita bagus, ya kan? Itu kan
Kemudian kita bilang sama talent, itu kan buat saya juga satu ini juga kan, itu bukan segala, saya nggak bilang satu pertaruhan, tapi itu kan juga satu risiko gitu. Saya bilang oke, kita ambil dia ini. Dia baca dia tidak suka, tapi mungkin dia masih agak ini karena mungkin bacanya nggak terlalu ideal lah sesuai dengan ekspektasi. Tapi coba ambil deh, karena sutradaranya oke nih, dia udah pernah gini, ceritanya oke gini. Kayaknya harapan kita itu dia bisa inilah, at least bisa dapat berapa penonton, berapa ratus ribu. Contohnya ini contoh ya. Ternyata setelah film itu beredar, bagus, review bagus, tapi dari jumlah penonton itu kurang bagus. Nah itu kan satu hal yang maksudnya itu kan di luar below our expectation kayak gitu kan, seperti itu. Nah hal-hal seperti itu akan ada selalu ada. Tapi maksudnya gini, sebagai seorang manajer artis, kita itu tidak boleh gini. Saya nggak bilang kita tidak boleh ada keraguan atau ada rasa takut gitu loh. Sudah, kalau memang kita udah yakin, kita ngerasa ini akan jadi sesuatu, udah kita jalanin. Kalau itu nggak bisa, ini saya review, saya belajar kan. Gitu. Misalkan tadi saya cerita pengalaman sebelumnya itu, oke, next nggak boleh nih ambil film yang terlalu dekat nih, ada resiko tiba-tiba sama-sama maju itu resiko, karena satu di Jakarta, satu luar kota, itu oke, itu lesson learned. Termasuk juga hal seperti itu. Jadi ekspektasi itu, siapa sih yang punya ekspektasi? Semua orang pasti punya ekspektasi, ya kan? Kita pengen film yang dibintangi talent kita tuh oke, bisa menang di mana, bisa masuk festival. Contoh kalau memang itu film-film art movie. Kalau film komersial, kita pengen filmnya bisa di atas 1 juta. Pasti seperti itu karena kita sutradara box office, BH-nya juga big studio gitu loh. Misalnya yang mereka udah biasa memproduksi film-film komersial gitu loh. Kemudian line up aktor-aktrisnya itu semuanya elis gitu, yang komersial filmnya juga tinggi, tapi dalam pelaksanaannya ternyata di luar ekspektasi juga kayak gitu. Itu kan harus kita terima kayak gitu. Oke, berarti ini di mana ya, evaluasinya di mana ya? Oke, next berarti harus seperti itu. Tapi itu juga bukan berarti membuat kita atau kami merasa takut gitu loh untuk mengambil ataupun untuk mengambil atau untuk terlibat dalam bisnis yang lain lagi gitu loh. Itu adalah proses learning by doing yang akan selalu ada terus-menerus seperti itu. Itu sih istilah. Ya, jadi semua terjadi memang harus dijadikan bahan pembelajaran ya untuk kedepannya. Betul. Itu yang paling penting. Di Hollywood juga banyak seperti itu kan. Elis mereka main film ini dengan harapan bisa box office, ternyata ternyata failure, gagal gitu loh, maksudnya kan. Ya. Box office nggak sukses itu ya selalu akan ada hal seperti itu. Dan harus diterima ya, mau bagaimana lagi dan dijadikan pembelajaran. Harus berbesar hati untuk menerima hal seperti itu gitu. Ya. Oke. Mas Sulung, kita bicara soal buku lagi nih. Kenapa kita kemudian memilih untuk membagikan pengetahuan Mas Sulung tentang profesi ini melalui media buku dan berupa trilogi? Silakan. Jadi gini Mbak, kalau saya sih gini ya, yang tadi saya sebutkan juga di buku saya di ucapan terima kasih, bahwa kan banyak orang yang pengen jadi manajer artis, atau banyak orang pengen tahu profesi ini seperti apa sih. Tapi coba kalau kita ke toko buku, atau misalkan kita ke e-book, referensi ataupun literasi mengenai buku tentang artist management ya dalam bahasa Indonesia sedikit sekali, nyaris nggak ada. Nah sebenarnya itu mendorong, karena selama ini kalau saya baca buku tentang artist management, saya beli buku luar, ataupun saya googling aja gitu. Oke, what's the profession of artist management? Gitu loh maksudnya. What should we do? Ya kan, as artist management for our talents, kan seperti itu. Nah, itu yang saya pelajarin. Oke, seperti ini, seperti itu. Kemudian saya juga lihat agensi-agensi, saya bayangkan lihat di Hollywood ya, ICM seperti apa, CAA seperti apa, Paradigm seperti apa, kayak gitu loh. Nah, oke, seperti itu. Kemudian saya langsung merefleksikan ke diri saya sendiri. Oke, kayaknya saya pengen nulis deh, kayak gitu loh. Oke, saya tahu juga bahwa saya bukan penulis, saya bisa menulis dengan bahasa yang berpuisi atau seperti apa, enggak. Jadi saya menulis itu ya soal perasaan saya aja. Bahwa saya menulis ya, saya memang suka menulis, Mbak. Jadi karena saya dari kecil saya udah biasa menulis jurnal. Sampai sekarang pun saya masih menulis jurnal every day. Ya. Tiap hari. Tiap malam saya masih nulis. Jadi sebenarnya saya membiasakan untuk menulis jurnal. Nah, saya senang nulis gitu. Oke, saya coba nulis deh kayak gitu dengan bahasa saya ya kayak gitu. Nah, akhirnya saya mengumpulkan keberanian dan tekad saya itu oke, saya mau nulis deh kayak gitu loh. Kemudian sebenarnya tujuan saya itu adalah apa? Saya sudah mendapatkan begitu banyak pengetahuan, begitu banyak pembelajaran, begitu banyak privilege di industri showbiz Indonesia.
saya ngerasa saya harus sharing. Bukan apa-apa, bukan saya nggak penting itu nama sulung orang, sulung Lando bikin itu. Buat saya itu yang kesekian, bukan itu Mbak. Tapi adalah saya pengen sharing. Kenapa saya pengen sharing? Karena saya pengen profesi manajer artis ini bisa diteruskan nanti sama teman-teman yang pengen jadi manajer artis. Pengen nanti dari Gen Z juga mereka tertarik juga untuk jadi manajer artis. Karena apa? Setelah generasi saya, setelah generasi teman-teman manajer yang sekarang bergabung, atau nanti setelah itu harus ada regenerasi. Gak mungkin cuma saya, Mbak Sado. Sekarang saya nggak tahu apakah saya 10 tahun lagi. Saya berharap saya 10 tahun lagi saya masih beri energi, kekuatan untuk bisa jadi manajer artis. Tapi kan saya nggak bisa membuat skenario. Oke, Tuhan, saya mau dulu sampai umur 80 tahun jadi manajer artis. Saya nggak bisa kan seperti itu kan. Jadi yang bisa saya lakukan apa? Saya sharing. Saya bikin buku. Nah, cara sharing saya itu apa? Nulis buku. Karena kalau nulis buku kan ada yang tertinggal, kan seperti itu. Dan itu adalah give back saya ke industri, give back saya ke society, seperti itu. Ya kan? Nah, dan saya pengen ada proses regenerasi. Harus ada tumbuh lagi generasi manajer-manajer artis yang lebih bagus, lebih handal, lebih tangguh, gitu loh maksudnya. Biar apa? Biar industri ini hidup, biar industri hiburan itu cepat. Karena gini loh Mbak, talent banyak. Tapi kalau nggak dibarengin sama talent manager atau artist manager ataupun agent gitu, ya susah gitu loh Mbak. Jadi harus ada. Nah, tujuan saya nulis seperti itu. Nah, awalnya itu buku saya pertama itu 2012 itu yang nerbitin itu adalah MRA Publisher. Itu nama saya. Jadi saya waktu saya approach ke MRA dan ternyata itu di-approve gitu. Nah, dalam perjalanannya kemudian MRA Publisher udah tutup kan. Nah, sedangkan saya udah kadung nulis buku kedua. Nah, saya memberanikan diri ke Gramedia sama seperti ketemu Mbak Greti dengan bawa naskah udah jadi gitu ya, udah jadi tuh. Saya memberanikan diri, saya ketemu Mbak Greti, saya bilang Mbak Greti, saya pengen nulis buku saya kedua ini udah jadi, tinggal ini aja gitu, tinggal di touch up dikit udah jadi kayak gitu. Udah seperti itu, saya nggak ekspektasi apa-apa. Kalaupun Mbak Greti nggak akan terbitin ya udahlah, saya pikir saya taruh dulu aja lah. Nah, nanti kapan aja kali ya kayak gitu kan. Seminggu kemudian Mbak Greti telepon, "Long, kita terbitin ya buku kamu." Wow. Itu luar biasa, itu sebenarnya luar biasa. Dan Mbak Greti bilang, "Long, ini orang butuh kok. Ini butuh, orang butuh. Walaupun ini bukan buku yang akan sangat populer, karena kan sebenarnya marketnya juga kan agak jelas lah gitu ya. Segmented sebenarnya. Niche ya. Iya niche. Tapi orang butuh hal ini, dia bilang gitu. Ya udah, bikin. Begitu udah selesai, Mbak Greti bilang, bikin lagi ya buku yang ketiga. Terus saya bilang, Mbak, saya janji sama diri saya pengen nulis buku trilogi tentang artist management. Saya janji sama diri saya sendiri. Kenapa? Karena itu adalah gift back saya kepada industri hiburan yang sudah memberikan begitu banyak berkah pembelajaran kepada nggak cuma diri saya, gitu, ke semua tim yang terlibat di Avatar 88, termasuk kepada para artis. Jadi itu tujuannya sih gitu, Mbak. Dan harapan saya adalah teman-teman sekalian yang membaca buku ini yang akan terbit nih sekarang ini, ya kan, mudah-mudahan ketertarikan untuk menjadi manajer artis itu ada, gitu maksudnya. Dan kemudian juga untuk misalkan teman-teman yang pengen tahu sebenarnya profesi sebagai seorang manajer artis itu apa, bisa lebih jelas, dan gak semuanya itu adalah ini cerita-cerita indah, ya kan. Banyak juga cerita-cerita yang memang ya sebagai manajer artis kita harus siap dengan yang namanya hello, goodbye, and welcome. Itu selalu ada. Kita tidak bisa menampik itu. Hello, kita bertemu dengan talent apa segala macam. Oke, ini goodbye. Ada waktunya di mana masing-masing mengambil jalan masing-masing. Itu hal yang sangat wajar, ya kan. Walaupun kadang-kadang itu juga masing-masing dia juga pasti ada memendam rasa sedih, gitu kan. Tapi itu wajar. Itu hidup seperti itu. Welcome. Kita mau welcome talent baru. Dan siklus itu akan selalu ada. Dan sebagai seorang manajer artis, suka mau nggak mau, siap nggak siap, kita harus menerima hal itu. Sampai kapanpun juga, selama kita memilih karir sebagai seorang manajer artis. Gitu sih, harus dilalui, kira-kira. Harus dilalui. Iya, betul. Iya. Dan Mas Sulung, kalau ada yang tadi juga bertanya, apa bedanya buku 1, part 1, part 2, part 3? Kalau saya baca sih memang buku yang ketiga ini melengkapi 1 dan 2 ya. Tapi menurut Mas Sulung sendiri bagaimana? Ya. Jadi kalau buku yang ketiga itu, kalau buku ke-1 kan kisah di balik Jalan Panjang Lahirkan Bintang.
Itu saya lebih cerita kepada bagaimana proses saya menemukan talent, kemudian kita sama-sama menggrooming, ya kan, misalnya saya berikan masukan, talent juga menggrooming diri mereka, ya kan, dan kemudian akhirnya mereka bisa menjadi bintang. Kurang lebih kan ini. Tapi jalannya tuh panjang, makanya jalan panjang melahirkan bintang, seperti itu kan. Prosesnya seperti itu, jatuh bangunnya. Yang kedua kan kisah di balik panggung hiburan. Nah itu juga saya kan orang bilang, oh pekerjaan artis itu adalah pekerjaan sangat glamor apa. Nah saya cerita bahwa di balik itu banyak sekali cerita-cerita seru gitu loh, maksudnya kan seperti apa. Saya beberin. Yang ketiga itu adalah seni untuk menjadi yang terbaik di industri hiburan adalah saya ngomongin adalah bagaimana para talent itu, para talent itu terutama di Avatar 88 itu tetap bisa sustainable, tetap bisa mempertahankan, ya kan, karir mereka, bisa tetap mempertahankan positioning mereka. Dan kemudian di sana juga di buku yang ketiga saya ngomongin juga kan yang tadi udah kita bahas how to handle crisis. Yes. Kemudian itu saya ada ngomongin juga adalah ending relationship. Itu juga bukan hal yang gampang buat saya tulis itu, tapi saya pikir saya harus menulis. Kenapa? Karena saya pengen teman-teman juga tahu bahwa menjadi manajer artis itu bukan cerita-cerita indah saja, tapi ada cerita-cerita yang nggak enak juga. Saya mau sharing itu. Jadi biar orang melihat pekerjaan manajer artis itu manusiawi. Kita juga mengalami momen-momen yang luar, kita juga mengalami momen yang nggak enak, yang sedih, itu hal yang wajar gitu. Saya ngomongin kayak ending relationship with talent, ending relationship sama klien juga seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Kalau di bab yang di buku ketiga saya ngomongin itu. Iya, jadi silakan membaca ya bukunya teman-teman, ini menarik sekali. Jadi kita bisa tahu perjalanan panjang masing-masing talent itu seperti apa ya. Tetap di grooming sampai sekarang, juga ingin terus dibicarakan bagaimana nanti masa depannya akan mengarah kemana, itu tetap akan menjadi obrolan antara Mas Sulung dengan talentnya masing-masing. Nah, e-booknya, linknya untuk mendapatkan e-booknya sudah bisa diakses. Ini teman-teman panitia sudah membagikan dalam kolom chat ya. Versi cetak terbatasnya akan segera tersedia juga di gramedia.com. Kemudian press release juga sudah tersedia di sana. Jadi untuk teman-teman media yang ingin mengabarkan berita baik ini atas diluncurkannya buku Artist Management 101 Part 3, silahkan ya, bisa langsung di-download di sana. Baik, Mas Sulung, ingin mengucapkan apa untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, teman-teman pembaca yang mungkin belum baca bukunya tapi mau nih akan segera membaca bukunya. Silahkan loh. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, dari dasar hati saya yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, hormat saya yang setinggi-tingginya ke teman-teman sekalian yang sudah menyisihkan waktu, walaupun lewat online, tapi teman-teman memberikan waktu teman-teman mereka untuk datang di peluncuran buku saya. Itu luar biasa, itu precious buat saya, itu sangat berarti buat saya. Saya amat berterima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa memberikan semacam wawasan ataupun gambaran tentang pekerjaan ataupun profesi sebagai seorang manajer artis. Saya tahu masih banyak sih sebenarnya yang pengen saya sampaikan, tapi ya karena keterbatasan waktu, tapi apa yang saya sampaikan saya kira sudah cukup lah memberikan gambaran pekerjaan sebagai seorang manajer artis seperti apa. Semoga saja buku ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian yang pengen menjadi manajer artis ataupun pengen tahu pekerjaan sebagai seorang manajer artis seperti apa. Kemudian juga kepada penerbit Gramedia Pustaka Utama, publisher saya sangat berterima kasih karena masih percaya sama saya, masih mau nerbitin buku saya dalam situasi yang tidak gampang ini. Saya tahu ini nggak gampang, situasi yang susah. Jujur aja ya Mbak Indri, saya udah pesimis ini akan terbit kok karena situasi pandemi segala macam, kita tahu lah penjualan ya kan sempat kayak toko buku juga tutup saya sangat mengerti dan saya juga nggak expect kok. Saya sempat ngomong sama diri saya sendiri, kalau ini nggak terbit nggak apa-apa, udah gue ikhlas nggak apa-apa kok, mungkin baru tahun depan atau nggak tahu kapan. Dan tapi ternyata saya masih dikasih kepercayaan untuk bisa menerbitkan buku ini. Saya sangat amat berterima kasih. Jadi semoga saja ya buku ini bisa memberikan manfaat lah kepada teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Mas Sulung. Izinkan saya untuk menutup sesi ini dengan membacakan salah satu kutipan di halaman buku ini ya, di halaman 121. Hubungan dengan talent menurut Mas Sulung bukan hubungan transaksional yang memperhitungkan untung rugi dan uang semata. Ada rasa dan ikatan emosional yang begitu kuat karena saling bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. Semua talent dan tim manajemen merupakan bagian dari hidup saya. Mereka adalah keluarga yang akan selalu saya jaga dan lindungi.
Boleh kita berikan tepuk tangan secara virtual untuk Mas Sulung Landung dong. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah bergabung dengan kita sore hari ini. Teman-teman media, teman-teman pembaca, semuanya terima kasih banyak. Kita boleh akhiri sesi ini ya Mas Sulung dengan berfoto bersama ya. Silakan. Yuk, teman-teman. Saya sudah ada didampingi Mbak Puji nih yang sudah bisa untuk membantu kita barangkali ya. Boleh dibuka semuanya videonya. Yuk kita mau lihat ya yang mungkin saya juga akan bawa bukunya. Wah ini saya sudah nggak sabar untuk membagikan informasi. Ini saya gini ya? Iya, betul. Ya oke. Hai Mbak Alin, hai Mbak Arina, halo Mas Willy. Mbak Niken, kita masih tunggu Mbak Listia yang mau open. Mbak Listia kayaknya di kantor nih ya. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, Mbak Kakak Mimin, silakan langsung di ya. Oke, ya. terima kasih Mbak Indri. Oke, kita bareng-bareng foto bareng ya. Ayo. Oke, aku hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ya, oke, thank you semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih banget. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Mas Sulung, sekali lagi selamat atas diterbitkannya buku ini. Semoga sehat dan juga sukses selalu ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sudah menjadi moderator yang asik banget. Terima kasih banyak. Baik. Teman-teman, terima kasih banyak. Teman-teman panitia juga terima kasih. Saya Natalie Indri pamit undur diri ya. Terima kasih dan selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.